Pria CEO meremehkan gadis miskin penjual sayuran, tanpa tahu itu adalah saudara kandungnya yang hilang. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang, dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi Jakarta selalu dimulai dengan dua suara yang sangat berbeda. Deru mobil mewah di jalan protokol, dan teriakan pedagang di pasar tradisional. Di antara dua dunia itu, hidup dua manusia yang tak tahu bahwa darah mereka sama, hanya dipisahkan oleh takdir dan kesombongan. Di lantai 56 sebuah gedung kaca menjulang di kawasan Sudirman, seorang pria muda berdiri di depan jendela besar yang menampilkan pemandangan kota yang tak pernah tidur. Jas hitamnya rapi, dasinya berkilau, dan jam tangan mahal di pergelangan kirinya memantulkan sinar matahari pagi. Dialah Bayu Ardiansyah, CEO muda termuda di antara jajaran pengusaha papan atas negeri ini. Usianya baru 32 tahun, tapi prestasinya membuat banyak orang iri sekaligus takut. Dalam dunia bisnis, nama Bayu identik dengan ketegasan dan kemenangan. Rapat dengan investor dimajukan ke pukul 9. "Pak Bayu," ujar sekretaris pribadinya, seorang wanita elegan bernama Renata, sambil mengetuk pintu ruang kerja yang lebih mirip ruang tahta. "Baik," jawab Bayu datar, tanpa menoleh. Suaranya tenang, tapi dingin seperti baja. Renata menunduk sedikit, lalu keluar dengan langkah hati-hati. Semua orang di perusahaan itu tahu, Bayu bukan bos yang bisa disenangkan dengan basa-basi. Ia menuntut kesempurnaan, dan sedikit saja kesalahan bisa membuat seseorang kehilangan pekerjaannya. Bayu menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajah yang sempurna, rahang tegas, mata tajam, dan ekspresi tanpa emosi. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lebih dalam, kehampaan. Baginya, hidup adalah kompetisi. Orang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Ia membangun prinsip itu sejak kecil. Sejak hari ketika ia bangun di panti asuhan dengan wajah berdebu, dan tidak ada satupun yang menjemputnya. Ia tak ingat siapa orang tuanya, hanya nama yang tertulis di kalung kecil, Bayu. Dari anak yatim miskin, ia berjuang sendiri hingga menjadi raja bisnis. Dan sejak itu, ia berjanji, tak akan lagi menjadi orang kecil yang diinjak oleh dunia. Namun, dalam mengejar puncak, Bayu lupa bahwa semakin tinggi seseorang berdiri, semakin jauh ia dari bumi tempat akar kasih tumbuh. Sementara itu, di sisi lain kota, tepatnya di pasar induk Rawasari, pagi dimulai dengan teriakan pedagang, aroma cabai segar, dan percikan air di antara tumpukan sayur. Di sanalah Kalina berdiri, mengenakan daster lusuh dan kerudung sederhana, tangannya cekatan menata sayuran hijau di atas tikar plastik. Sayur segar, bayam baru, kangkung baru. Teriaknya dengan suara ceria, walau tubuhnya sudah letih. Kalina baru berusia 24 tahun, tapi garis keras di wajahnya membuatnya tampak lebih dewasa. Di balik kesederhanaan itu, ada semangat besar untuk bertahan hidup. Setiap rupiah yang ia hasilkan bukan untuk dirinya, melainkan untuk membeli obat bagi Ibu Lestari, ibunya yang terbaring sakit di rumah kontrakan kecil di gang sempit tak jauh dari pasar. Kalina percaya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang dimiliki, tapi seberapa tulus memberi. Ia tak punya uang, tapi punya kasih yang tak terbatas. Setiap pagi, ia memandangi foto lama yang sudah kusam, foto dua anak kecil berpelukan di depan panti asuhan yang terbakar. Salah satu anak di foto itu adalah dirinya, dan satunya lagi, anak laki-laki bernama Bayu. Sejak kecil, ibunya selalu bercerita bahwa ia punya kakak laki-laki yang hilang dalam kebakaran panti 20 tahun silam. Hanya itu kenangan yang tersisa. "Aku pasti akan menemukanmu suatu hari nanti, Kak," bisik Kalina setiap malam. Ia tak tahu, takdir sedang menyiapkan pertemuan itu, tapi bukan dalam bentuk yang ia bayangkan. Pagi itu, langit mendung di atas Jakarta. Bayu melangkah keluar dari mobil mewahnya, sedan hitam berkilat, menuju lokasi proyek baru yang ia banggakan, pembangunan pusat perbelanjaan modern di dekat pasar tradisional. Ia ingin mengganti kawasan itu menjadi Bayu Square, pusat gaya hidup elit.
Ketika ia berjalan di jalan becek menuju lokasi proyek, sebuah becak melintas cepat, menabrak genangan air, dan air lumpur muncrat mengenai celana mahal Bayu. Wajahnya langsung memerah. "Siapa yang melakukan ini?" bentaknya. Seorang gadis muda dengan keranjang sayur di tangan menoleh dengan wajah panik. "Maaf, Pak. Saya tidak sengaja. Saya tidak lihat." Bayu menatapnya tajam. "Kamu yang menyebabkan ini?" Kalina menelan ludah. "Tadi becak lewat, Pak. Saya tidak sengaja." "Tidak sengaja?" Bayu mendengus. Dasar orang pasar. Tidak tahu sopan santun, tidak tahu kebersihan. Jalanan kotor ini seharusnya disingkirkan saja. Wajah Kalina memerah menahan malu. Orang-orang di sekitar mulai menatap mereka. "Saya sudah minta maaf, Pak. Saya tidak bermaksud." "Diam," bentak Bayu. "Kamu pikir dengan kata, 'maaf, celana seharga 5 juta ini bisa bersih?' Kamu bahkan mungkin tidak tahu harga air mineral di gedungku." Kalina menunduk, tapi air matanya mulai jatuh. Bukan karena takut, tapi karena sakit hati. Tidak pernah ada yang memperlakukannya sekejam itu. Ia menggigit bibir, menahan emosi. Uang dan jabatan Bapak tidak membuat Bapak lebih manusiawi. Bayu mendengus sinis. "Manusiawi? Dunia ini tidak butuh belas kasihan, gadis. Dunia ini butuh kekuatan. Kalau kamu lemah, kamu akan diinjak. Seperti kamu sekarang." Kalina memandangnya dengan tatapan pilu. "Mungkin benar, saya lemah. Tapi saya tidak akan pernah menginjak orang lain demi terlihat kuat." Bayu terdiam sejenak. Kata-kata itu menampar sesuatu di dalam dirinya, tapi egonya menolak untuk mengakuinya. Ia hanya mengibaskan tangan, "Pergi dari sini. Jangan buat tempat ini semakin bau." Kalina menunduk, lalu berlari pergi sambil memeluk keranjang sayurannya. Di belakangnya, tawa sinis Bayu menggema bersama suara mesin mobilnya yang kembali menyala. Hari itu menjadi luka yang dalam di hati Kalina. Saat ia pulang ke rumah, ibunya masih terbaring lemah di ranjang bambu. "Ibu, tadi aku dimarahi orang kaya," katanya lirih sambil tersenyum agar ibunya tak khawatir. Ibu Lestari membuka matanya perlahan. "Tidak apa, Nak. Orang yang tinggi kadang lupa caranya menunduk." Kalina duduk di samping ibunya, menggenggam tangan yang kurus itu. "Aku tidak marah, Bu. Aku cuma sedih. Kenapa orang bisa begitu kejam pada orang miskin?" Ibu Lestari menatap langit-langit rumah mereka yang bocor di beberapa titik. Karena mereka belum pernah tahu rasanya kehilangan. Kalina terdiam. Kata-kata ibunya menggantung lama di udara. Sementara itu, di malam yang sama, Bayu duduk di ruang kerjanya yang luas. Anggur merah di gelasnya bergetar kecil saat ia menatap layar laptop, tapi pikirannya tidak fokus. Entah kenapa, wajah gadis tadi di pasar terus muncul di benaknya, mata teduh itu, senyum pahitnya, dan suara lembutnya yang penuh luka. "Kenapa aku harus memikirkan gadis kotor itu?" gumamnya kesal. Ia mencoba menepisnya dengan menatap laporan keuangan. Namun, semakin ia menatap angka-angka itu, semakin kosong rasanya hati. Malam makin larut, dan di luar sana hujan turun pelan. Seperti doa yang menetes dari langit untuk dua hati yang tidak tahu bahwa mereka sebenarnya berasal dari akar yang sama. Keesokan paginya, Kalina kembali ke pasar. Ia membawa dagangan baru, tomat, cabai, dan bayam. Tapi kali ini, wajahnya terlihat lebih tegar. Ia tidak ingin hidup dalam luka. "Kalina, kamu kelihatan sedih sejak kemarin," tanya Siti, sahabat sesama pedagang. Kalina tersenyum kecil. "Tidak apa, Sit. Hanya, kadang aku merasa, dunia ini tidak adil." Siti tertawa kecil. "Kalau adil, kita semua sudah punya mobil. Tapi yang penting, kita tetap bisa tertawa, kan?" Kalina ikut tersenyum. Dalam hatinya, ia belajar menerima bahwa orang seperti Bayu memang ada. Orang yang tak tahu bagaimana rasanya lapar, takut, atau kehilangan. Tapi jauh di atas sana, Bayu sedang duduk di meja rapat besar dengan investor asing. Saat presentasi sedang berlangsung,
Pandangannya terpaku pada secangkir kopi di depannya. Di permukaan hitam cairan itu, ia melihat pantulan dirinya. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak menyukai apa yang ia lihat. Beberapa hari kemudian, proyek Bayu Square resmi dimulai. Banyak pedagang pasar menolak digusur, termasuk Kalina. Ia berdiri di depan tenda sayurannya, menatap para pekerja yang membawa alat berat. "Maaf, Mbak, tapi pasar ini akan diratakan minggu depan," ujar salah satu mandor dengan sopan. "Tapi ini tempat kami mencari makan," jawab Kalina dengan suara gemetar. "Perintah dari atas, Mbak." Dari Pak Bayu Ardiansyah. Nama itu membuat darah Kalina mendidih. Dia lagi? Tanpa pikir panjang, Kalina mendatangi kantor pusat perusahaan yang memimpin proyek itu. Ia datang dengan baju sederhana dan sandal jepit, tapi keberaniannya menutupi segalanya. Ia memaksa masuk ke lobi, tapi dihadang satpam. "Saya mau ketemu Pak Bayu," katanya lantang. "Tidak bisa, Mbak. Harus janji dulu. Saya hanya mau bicara sebentar." Kalina bersikeras, air matanya menetes. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan kehilangan tempat karena proyeknya. Satpam mulai kebingungan. Tepat saat itu, Bayu keluar dari lift bersama beberapa staf. Begitu matanya menangkap sosok gadis itu, ia membeku sejenak. Wajah itu, "Lagi? Kamu lagi?" Suaranya rendah tapi menusuk. Kalina menatapnya dengan mata berapi. "Bapak mau hancurkan pasar kami, ya? Tempat orang miskin mencari makan?" Bayu menghela napas, lalu tersenyum dingin. "Itu bukan urusanmu. Itu kemajuan. Kalau kalian tidak mau maju, ya minggir." "Kalau maju, artinya menginjak orang lain, saya lebih memilih tetap di bawah, Pak," jawab Kalina tegas. Kata-katanya membuat suasana lobi hening. Bayu menatapnya tajam, tapi di hatinya ada sesuatu yang bergetar. Ia ingin marah, tapi entah mengapa dadanya sesak. "Keluar dari sini," katanya akhirnya. "Sebelum aku benar-benar menyesal tidak memanggil keamanan." Kalina menatapnya lama, bukan dengan benci, tapi dengan kesedihan. "Bapak tidak tahu siapa yang Bapak sakiti." Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Bayu yang masih berdiri diam, menatap punggungnya menghilang di antara orang-orang. Dalam hatinya, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti kehilangan sesuatu yang seharusnya tidak pernah hilang. Malam itu, Bayu duduk di balkon apartemennya. Kota di bawahnya gemerlap, tapi hatinya terasa kosong. Ia teringat mata Kalina, tatapan yang membuatnya merasa kecil, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dari siapapun. Ia menatap langit yang perlahan gelap. "Aneh," gumamnya. "Kenapa gadis itu membuatku merasa seperti pernah mengenalnya?" Dan di sisi lain kota, Kalina menatap langit yang sama dari jendela rumah kontrakannya. "Aku tidak tahu kenapa, Bu," bisiknya pada ibunya yang tidur. Tapi wajah orang itu terasa begitu familiar. Langit malam menyatukan dua hati yang berbeda dunia, dua darah yang mengalir dari akar yang sama. Mereka hanya belum tahu bahwa perjalanan hidup selanjutnya akan memaksa mereka menatap cermin yang sama, dan menyadari bahwa di balik kebencian dan kesombongan, ada darah keluarga yang tak bisa dihapus oleh waktu. Pagi itu, matahari menembus langit Jakarta dengan sinar yang tajam. Udara masih lembab sisa hujan semalam, dan jalanan mulai ramai oleh lalu lintas serta suara klakson yang saling bersahutan. Di pasar tradisional yang berjejer di tepi jalan, aroma sayur segar bercampur bau tanah basah menciptakan suasana khas, hiruk-pikuk kehidupan yang sederhana namun penuh perjuangan. Di tengah keramaian itu, Kalina berjalan cepat sambil membawa keranjang penuh sayuran. Tubuhnya mungil, namun langkahnya gesit dan mantap. Ia mengenakan baju sederhana, sedikit lusuh tapi bersih. Wajahnya basah oleh keringat, namun ada ketulusan di matanya, mata yang menyimpan semangat hidup sekaligus kesabaran yang nyaris tak wajar bagi gadis seusianya. Di ujung pasar, Bayu menatap layar ponselnya dengan wajah kesal. Mobil sport hitamnya berhenti di depan toko bunga langganan, tapi pagi itu, mesin mobil tiba-tiba mogok. Ia menghela napas panjang, menekan tombol panggilan pada asistennya. "Raffi, di mana mekanik yang kubilang semalam?" "Ini mobil mati total." Suaranya keras,
mencerminkan temperamen yang terbentuk dari kekuasaan dan kebiasaan memerintah. "Maaf, Pak Bayu, saya sudah hubungi bengkel, tapi mereka macet di jalan," jawab suara di seberang, terdengar gugup. Bayu menatap jam tangannya, sebuah Rolex mewah yang berkilau di bawah cahaya matahari. Ia mendengus kesal. "Aku ada meeting penting setengah jam lagi. Kalau mereka nggak datang juga, aku pecat semuanya." Ia keluar dari mobil dengan wajah penuh kemarahan, berdiri di tepi jalan. Jas hitamnya yang mahal langsung menarik perhatian orang-orang sekitar. Beberapa pedagang berhenti bekerja sejenak, berbisik-bisik sambil menatap kagum. Sebagian karena kekaguman pada sosok tampan berwibawa itu, sebagian lagi karena iri pada simbol kemewahan yang ia bawa. Namun, nasib kadang suka bercanda. Sebuah gerobak sayur yang didorong Kalina melintas cepat di depan mobilnya. Rodanya melindas kubangan air yang tersisa dari hujan semalam. Dalam sekejap, percikan air kotor mengenai celana dan sepatu Bayu yang baru dipoles. Wajah Bayu langsung menegang. Ia menatap ke arah gadis yang tampak terkejut dan langsung menunduk. Kalina buru-buru berhenti, wajahnya pucat. "Aduh, maaf banget, Pak, saya nggak sengaja," katanya dengan suara gemetar. Ia berusaha mengelap percikan air di sepatu Bayu dengan sapu tangan kecil. Bayu menatapnya dengan pandangan dingin, tatapan yang biasa ia berikan kepada karyawan yang berbuat salah. Namun kali ini, ada amarah yang lebih kasar, lebih hina, karena orang yang di depannya adalah gadis sederhana berbau tanah, dengan tangan yang masih berlumur lumpur sayuran. "Kamu tahu berapa harga sepatu ini?" "Hah?" bentaknya tajam. "Sepatu ini lebih mahal dari seluruh daganganmu di pasar ini." Kalina terdiam, menunduk dalam-dalam. Beberapa orang mulai memperhatikan. Seorang ibu tua yang berjualan cabai di dekatnya berbisik pelan, "Kasihan anak itu, padahal dia nggak sengaja." Tapi Bayu tak peduli. Ego dan amarahnya menutup segala empati yang tersisa. "Kalau kamu nggak bisa jalan dengan benar, jangan keluar rumah. Dasar kampungan," suaranya meninggi. Kalina menahan air mata. Ia menunduk sambil berkata lirih. "Maaf, Pak. Saya benar-benar nggak sengaja, jalanan licin. Saya..." "Diam," potong Bayu kasar. "Jangan banyak alasan. Orang seperti kamu selalu menyusahkan. Lihat dirimu, kumal, kotor, dan berani membuat masalah pada orang penting." Kata-kata itu seperti pisau. Bukan hanya menembus telinga, tapi juga merobek hati. Kalina menggigit bibirnya kuat-kuat, mencoba menahan isak. Ia tahu melawan tak akan mengubah apapun. Orang seperti Bayu hidup di dunia yang berbeda, di mana harga diri bisa dibeli dengan uang, dan kemarahan bisa dilampiaskan pada siapa saja yang dianggap kecil. Namun, di tengah tatapan penuh amarah itu, mata mereka bertemu. Sejenak, dunia seolah berhenti. Bayu menatap dalam ke mata gadis itu, mata coklat muda yang bergetar ketakutan, tapi ada sesuatu yang aneh di sana. Ada sinar lembut yang seperti pernah ia kenal, samar dari masa lalu yang jauh. Bayu mematung sejenak, tak mengerti kenapa dadanya terasa bergetar aneh. Tapi gengsinya lebih besar dari rasa penasaran itu. "Pergi dari sini sebelum aku panggil satpam," bentaknya lagi, berusaha menutupi kebingungannya sendiri. Kalina segera menarik gerobaknya, menunduk, lalu berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Air matanya jatuh satu persatu, bercampur dengan debu jalanan. Ia tidak marah, tapi hatinya perih. Kenapa orang kaya selalu merasa boleh merendahkan? Gumamnya lirih sambil terus berjalan. Sore harinya, Bayu duduk di ruang kerjanya yang luas di lantai 30 gedung perusahaan. Dinding kaca menampilkan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap, tapi pikirannya tidak tenang. Ia mencoba membaca laporan keuangan, tapi wajah gadis tadi terus muncul di benaknya. "Kenapa aku seperti pernah melihat mata itu?" katanya pelan pada dirinya sendiri. Ia memejamkan mata. Sekilas, sebuah bayangan muncul, 2 anak kecil berlari di taman panti asuhan, suara tawa, dan tangan mungil seorang adik kecil yang memegang erat tangannya sambil berkata, "Kak Bayu, jangan lepaskan aku ya." Namun ingatan itu buyar secepat kilat ketika terdengar suara ketukan pintu. Asistennya, Raffi, masuk dengan beberapa dokumen. "Pak, ini hasil rapat pagi tadi. Ada juga laporan media, sepertinya tadi pagi ada beberapa warga yang merekam insiden Bapak di pasar."
Bayu mengangkat kepalanya cepat. Maksudmu, insiden di pasar itu tersebar? Ya, Pak. Sudah mulai viral di media sosial. Tapi jangan khawatir, tim PR sedang menangani. Bayu mendengus kesal. Sial. Ia berdiri, memandang keluar jendela. Ia benci disorot untuk hal yang dianggap sepele. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada rasa lain yang mengganggu, rasa bersalah yang samar. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, Kalina menyiapkan air hangat untuk ibunya yang sakit. Ruangan itu sederhana. Hanya ada ranjang besi, meja kayu, dan kipas angin tua. Ibunya, Bu Rini, terbaring lemah dengan wajah pucat. Kalina, kamu kenapa? Nak, matamu bengkak? Tanya sang ibu dengan suara pelan. Kalina tersenyum, berusaha menutupi kesedihannya. Nggak apa-apa, Bu. Cuma kelelahan di pasar tadi. Namun Bu Rini menatapnya lama. Ada sesuatu di wajah anaknya yang tak bisa disembunyikan. Kamu bertemu seseorang, ya? Kalina terdiam. Iya, Bu, seorang pria kaya. Dia marah karena aku nyipratin air ke bajunya. Suaranya gemetar. Dia bilang aku kotor, kampungan. Bu Rini menarik napas dalam. Tangannya bergetar saat menggenggam jemari Kalina. Bayu, bisiknya pelan, matanya menerawang jauh. Kalina menatap ibunya bingung. Bayu, ibu kenal? Bu Rini tidak menjawab, hanya memejamkan mata, seperti sedang mencoba mengingat sesuatu yang sangat lama terkubur. Ah, mungkin cuma salah dengar, katanya pelan, tapi hatinya berdebar keras. Nama itu, entah mengapa, terasa begitu akrab, seperti bayangan dari masa lalu yang sengaja ia lupakan. Malam itu, Bayu duduk di balkon apartemennya. Angin malam berembus pelan, membawa aroma hujan yang tertinggal. Ia membuka ponsel, tanpa sadar mengetik nama, Kalina, di media sosial, tapi tak menemukan apapun. Kenapa aku memikirkannya? Gumamnya kesal. Ia meneguk wine di tangannya. Dia cuma gadis pasar. Lupakan. Namun hatinya menolak. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, wajah gadis itu muncul, dengan tatapan yang begitu lembut, seperti pernah menatapnya dulu. Sesuatu di dada Bayu terasa sesak, tapi ia tidak tahu kenapa. Beberapa hari kemudian, sebuah rapat penting berlangsung di perusahaannya. Namun di tengah-tengah pembahasan, Bayu kehilangan fokus. Ia melamun, menatap keluar jendela, membiarkan suara para manajer berlalu begitu saja. Apa mungkin dunia sengaja mempertemukanku lagi dengan seseorang dari masa lalu? Pikirnya dalam hati. Mungkin ini hanya kebetulan. Tapi takdir punya cara sendiri untuk mempermainkan manusia. Mempertemukan dua jiwa yang dulu terpisah, dengan cara paling menyakitkan. Dan bagi Bayu serta Kalina, pertarungan antara harga diri dan darah yang sama baru saja dimulai. Malam turun dengan lembut di atas langit Jakarta, membungkus kota dengan cahaya lampu yang berkedip di kejauhan. Di sebuah apartemen mewah di kawasan elit Sudirman, Bayu duduk sendirian di ruang tamu. Ruangan itu luas, tapi terasa dingin dan sunyi. Dinding kaca menampilkan panorama kota yang berkilau, tapi di matanya semua itu hambar. Ia menatap secangkir kopi yang sudah dingin di meja. Kepalanya terasa berat oleh pikiran yang terus berputar, bukan tentang bisnis, bukan tentang proyek bernilai miliaran, melainkan tentang wajah gadis pasar itu. Kalina. Semenjak pertemuan di pasar, entah kenapa Bayu merasa seperti ada lubang kecil yang terbuka di hatinya. Lubang yang menghisap seluruh ketenangan yang ia miliki. Ia menatap ke langit malam dan bergumam pelan. Kenapa aku merasa mengenalnya? Bayu bukan tipe pria yang mudah terganggu. Dunia korporat telah membentuknya menjadi sosok yang tegas, dingin, dan terbiasa mengontrol segala hal. Namun kali ini, hatinya tidak bisa dikendalikan. Ada sesuatu yang begitu familiar dalam tatapan gadis itu, seperti potongan masa lalu yang berusaha muncul ke permukaan. Ia mencoba mengingat-ingat. Wajah Kalina, sorot matanya, suara lembutnya saat meminta maaf. Semuanya terasa samar tapi nyata. Ia memijat pelipisnya, mencoba menggali memori yang sudah lama ia kubur. Dan saat itulah, bayangan masa kecilnya kembali perlahan. 20 tahun yang lalu.
Langit sore berwarna jingga di atas panti asuhan kecil di pinggiran kota. Seorang bocah lelaki berusia 8 tahun berlari-lari di halaman sambil tertawa, rambutnya berantakan tertiup angin. Di belakangnya, seorang gadis kecil berusia 5 tahun mengejar dengan tawa renyah. "Kak Bayu, tunggu aku," serunya sambil berlari-lari kecil dengan langkah terhuyung. Bayu kecil berhenti, menoleh dan tertawa. "Kalina, kamu lambat banget." Kalina kecil tersenyum malu-malu, lalu memeluk boneka kecil yang selalu ia bawa. "Aku nggak lambat, Kak. Kak Bayu aja yang larinya kayak angin." Bayu mengacak rambut adik kecilnya itu, lalu duduk di bawah pohon mangga besar. "Kalina, nanti kalau aku besar, aku bakal kerja keras. Aku bakal beli rumah besar, dan kamu bisa tinggal sama aku, nggak usah di panti lagi." Kalina menatapnya dengan mata polos. "Janji?" "Janji," jawab Bayu sambil menyentuh jari kelingkingnya ke milik Kalina. Mereka tertawa bersama. Dunia mereka kecil, tapi penuh harapan. Namun malam itu, segalanya berubah. Sebuah kebakaran melanda panti asuhan itu. Api berkobar hebat, suara anak-anak menangis dan berteriak memenuhi udara. Bayu berlari panik mencari Kalina, menembus asap yang menyesakkan. "Kalina, di mana kamu?" Ia menemukan gadis kecil itu di pojok ruangan, menangis sambil memeluk bonekanya. Api sudah merayap ke dinding. Bayu berlari dan menarik tangannya. "Ayo, kita keluar." Tapi tiba-tiba, langit-langit roboh. Api menyambar di antara mereka. Bayu terlempar keluar jendela oleh petugas pemadam yang datang, sementara tangan kecil Kalina terlepas dari genggamannya. Ia menjerit, "Kak Bayu!" Bayu berteriak histeris memanggil adiknya, tapi api menelan semuanya. Bayu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Nafasnya tersengal. Bayangan itu terlalu nyata. Ia tak pernah bisa melupakan hari itu. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia dibawa oleh pasangan kaya yang menjadi donatur panti. Mereka mengadopsinya, memberi pendidikan terbaik, dan kelak mewariskan perusahaan besar padanya. Tapi setiap kali ia menatap cermin, ia tahu ada bagian dari dirinya yang hilang. "Kalina," bisiknya lirih. "Adakah kemungkinan itu kamu?" Ia tertawa kecil pada dirinya sendiri. Tidak mungkin. Dunia ini terlalu besar. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang gadis pasar bisa jadi adikku yang hilang 20 tahun lalu? Namun pikirannya tak bisa menepis rasa aneh itu. Di sisi lain kota, Kalina terjaga di tengah malam. Ibu Rini batuk keras di ranjang. Kalina buru-buru menyiapkan air putih. "Bu, minum dulu ya. Ini air hangat." Sang ibu tersenyum lemah. "Terima kasih, Nak." Setelah ibunya tenang, Kalina duduk di kursi kecil di samping ranjang. Ia menatap wajah ibunya lama-lama. Ada kerut halus di sekitar mata, ada bekas luka kecil di pipinya, tanda masa lalu yang sulit dihapus. Kalina mengusap lembut tangan ibunya. "Bu, tadi ibu sebut nama Bayu." "Siapa itu?" Bu Rini terdiam sesaat. Pandangannya menerawang jauh, ke masa yang bahkan Kalina tak tahu pernah ada. "Itu nama seseorang yang pernah ibu kenal dulu. Anak yang baik. Tapi sudah lama sekali." Kalina mengernyit. "Dia ayahku?" Sang ibu menggeleng pelan. "Bukan, Nak. Bukan ayahmu. Tapi, entahlah. Ibu kadang merasa ada sesuatu yang belum selesai di hidup kita." Kalina menunduk. Ada keingintahuan yang menyesakkan di dada. Tapi ia tahu ibunya sudah terlalu lemah untuk mengingat masa lalu. Ia tak ingin menambah beban pikiran wanita yang sudah mengorbankan segalanya untuknya. Namun malam itu, sebelum tidur, Kalina tak bisa berhenti memikirkan nama itu. Bayu. Entah kenapa, nama itu terasa hangat sekaligus menyakitkan. Seperti potongan lagu lama yang familiar, tapi tak pernah ia dengar seluruhnya. Beberapa hari kemudian, Bayu menghadiri sebuah acara amal yang diadakan oleh perusahaan saingannya. Ironisnya, acara itu berlangsung di panti asuhan tua yang baru saja direnovasi, tempat yang dulunya adalah panti masa kecilnya. Saat memasuki area itu, langkahnya tiba-tiba berhenti. Aroma cat baru bercampur dengan wangi tanah basah, tapi di balik semuanya,
Ia masih bisa mencium samar bau kayu terbakar yang dulu menandai tragedi itu. Ia menatap dinding-dinding yang kini dicat putih. Di salah satu sudut ruangan, masih ada sisa bekas luka gosong yang sengaja dibiarkan sebagai pengingat sejarah. Bayu menyentuhnya dengan ujung jarinya, dan dadanya bergetar. "Tempat ini," bisiknya, "aku di sini dulu." Seorang biarawati tua datang mendekat. "Anda mengenal tempat ini, Tuan?" Bayu mengangguk pelan. "Saya pernah di sini, dulu sekali, waktu masih kecil." Suster itu tersenyum hangat. "Oh, jadi Anda salah satu anak panti lama itu?" "Ya Tuhan, sudah lama sekali. Kami dulu kehilangan beberapa anak waktu kebakaran. Satu anak laki-laki berhasil diselamatkan oleh donatur kaya, mungkin itu Anda." Bayu menatapnya kaget. "Ya, itu saya." Suster itu melanjutkan dengan mata menerawang. "Dan satu anak perempuan, Kalina namanya. Ia hilang malam itu. Kami tidak pernah menemukannya. Kami pikir dia sudah." Bayu langsung menegakkan tubuh. "Kalina?" Suster itu mengangguk. "Ya, anak manis, sangat dekat dengan Bayu kecil dulu." Darah Bayu terasa berhenti mengalir. Dunia seolah berputar. Ia menatap suster itu dengan wajah tegang. "Kalina, kalian bilang dia hilang. Tapi kalau ternyata dia hidup?" Suster itu menatap lembut. "Tuhan punya caranya sendiri, Nak. Kadang orang yang hilang akan ditemukan dengan cara paling tidak terduga." Bayu tak bisa berkata apa-apa lagi. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Kalina, anak manis yang dekat dengan Bayu kecil. Jantungnya berdegup kencang. Ia keluar dari panti dengan langkah tergesa, menatap langit sore yang mulai berwarna merah. "Tidak mungkin," gumamnya. "Tapi kalau benar?" Sebuah kemungkinan mulai tumbuh dalam hatinya, kemungkinan yang membuat dadanya hangat sekaligus menakutkan. Di rumahnya, Kalina sedang membereskan keranjang sayur ketika menemukan sesuatu di lemari tua. Sebuah kotak kecil dari kayu, sudah berdebu. Ia membukanya perlahan, dan di dalamnya ada foto lama, dua anak kecil tersenyum di bawah pohon mangga. Anak laki-laki berumur sekitar 8 tahun, dan seorang gadis kecil di sampingnya memeluk boneka kecil. Di belakang foto itu tertulis, "Bayuf Kalina, 2003. Kalina menatap foto itu lama sekali. Bibirnya bergetar. "Bayu?" Air matanya menetes tanpa sadar. "Jadi, aku punya kakak." Ia memeluk foto itu erat, seolah memeluk potongan hidup yang baru ia temukan kembali. Tapi di saat yang sama, di seberang kota, Bayu menatap ke layar laptopnya, sebuah berita tentang pasar tradisional yang menampilkan foto gadis muda bernama Kalina yang menjadi tokoh inspiratif karena membantu pedagang kecil melawan pungutan liar. Bayu terpaku. Wajah gadis itu terpampang jelas di layar. Wajah yang sama dengan gadis yang ia hina di pasar hari itu. Jantungnya berdetak tak karuan. "Kalina," suaranya gemetar. "Jadi kamu benar-benar..." Ia tak bisa melanjutkan kalimatnya. Antara penyesalan, takjub, dan rasa bersalah yang luar biasa. Malam itu, Bayu tak bisa tidur. Ia menatap langit dari jendela apartemennya yang luas, sementara di sudut kecil kota yang lain, Kalina menatap langit yang sama dari atap rumah kontrakan sederhana. Keduanya terpisah jarak dan status. Tapi di dada mereka bergetar hal yang sama, rasa kehilangan yang baru mulai menemukan arah. Takdir mulai mempertemukan dua jiwa yang dulu terpisah, perlahan, lewat luka yang sama-sama belum sembuh. Langit pagi di Jakarta tampak lembut, tapi hati Bayu justru diliputi badai. Setelah semalaman tidak tidur, ia berdiri di depan kaca besar apartemennya, menatap pantulan wajah sendiri, pucat, lelah, dan penuh tanda tanya. Sejak pertemuannya kembali dengan suster di panti asuhan, pikirannya dipenuhi satu nama yang tak bisa ia hapus, Kalina. Ia sudah mencoba menepis perasaan aneh itu, menyebutnya sebagai kebetulan. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas bayangan wajah gadis pasar itu muncul di pikirannya. Tatapan mata, cara berbicara, bahkan senyum lembutnya terasa terlalu mirip dengan kenangan masa kecil yang sudah lama terkubur. "Tidak mungkin, tapi kenapa semua terasa begitu nyata?" gumamnya pelan. Bayu menatap tumpukan dokumen di meja kerjanya, namun fokusnya tak bertahan lama.
Tangannya malah bergerak ke laptop, membuka kembali foto gadis pasar yang viral beberapa hari lalu. Ia memperbesar gambar itu. Di leher Kalina, tergantung sebuah kalung kecil berbentuk bunga teratai. Jantungnya berdetak cepat. Kalung itu bukan sembarang kalung. 20 tahun lalu, Bayu kecil memberikan kalung serupa kepada adik perempuannya sebelum malam kebakaran. Kalung itu hadiah dari salah satu donatur panti, simbol keberuntungan. Ia masih ingat bagaimana Kalina kecil memegang kalung itu erat-erat sambil berkata, "Kalau aku pakai ini, Kak Bayu pasti bisa nemuin aku dimanapun, kan?" Bayu menggenggam meja kuat-kuat. Tenggorokannya kering. Kalung itu masih ada. Tidak mungkin salah. Namun bagian dirinya yang logis mencoba menahan keyakinan itu. Mungkin cuma kebetulan. Bisa saja kalung seperti itu dijual di pasar. Tapi nalurinya menolak. Terlalu banyak kebetulan yang terasa seperti takdir. Bayu mengambil jaketnya, menekan tombol lift menuju basement. Hari itu, ia memutuskan satu hal, ia akan menyelidiki masa lalunya sendiri. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, Kalina masih menatap foto lama yang ia temukan di lemari tua. Foto itu kini ia simpan dalam bingkai kecil di meja kamar. Ia tak bisa berhenti menatap senyum dua anak kecil di dalamnya. Jadi, aku punya kakak, tapi siapa dia? Di mana dia sekarang? Pertanyaan itu berputar di kepalanya. Bu Rini masih terlelap di ranjang, jadi Kalina memanfaatkan waktu pagi untuk pergi ke pasar lebih awal. Namun sebelum berangkat, ia sempat berbisik pelan di samping ibunya. "Bu, aku janji, aku bakal cari tahu tentang masa lalu kita. Tentang siapa aku sebenarnya." Langkahnya tegap, meski hatinya dipenuhi tanda tanya. Bayu tiba di kantor catatan sipil pusat Jakarta. Ia menemui seorang pegawai senior yang sudah lama bekerja di sana, berharap bisa menemukan jejak tentang asal-usul dirinya sebelum diadopsi oleh keluarga Hartanto. "Saya ingin menelusuri catatan adopsi anak dari Panti Asuhan Pelita tahun 2003, katanya dengan nada tegas namun tenang. Pegawai itu menatapnya curiga. "Bapak, maaf, data adopsi bersifat rahasia. Hanya pihak keluarga atau wali yang bisa mengakses." Bayu membuka jasnya, menunjukkan kartu identitas perusahaan. "Nama saya Bayu Hartanto. Saya adalah anak yang diadopsi dari panti itu tahun 2003. Saya hanya ingin tahu apakah ada catatan tentang keluarga kandung saya." Pegawai itu menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Baik, Pak Bayu. Saya akan coba bantu." Mereka masuk ruang arsip yang dipenuhi tumpukan berkas tua. Debu menari di udara setiap kali map dibuka. Setelah hampir setengah jam mencari, pegawai itu menemukan satu map coklat bertuliskan, "Bayu, anak asuh Panti Asuhan Pelita. Tahun 1995-2003. Bayu menatap map itu lama sekali, seolah benda itu menyimpan separuh jiwanya. Ia membuka pelan, dan di dalamnya terdapat beberapa dokumen, foto lama, serta selembar surat tangan dari pengurus panti lama. Di antara tulisan tangan yang mulai pudar, ia menemukan sesuatu. Anak laki-laki bernama Bayu ditemukan bersama adik perempuannya, Kalina, di depan gerbang panti pada malam 2 Februari 1995. Tidak ada identitas orang tua. Anak perempuan masih berusia 2 tahun. Bayu menarik napas dalam-dalam. Tangan gemetarnya menyentuh nama itu, Kalina. Ia menelusuri isi dokumen berikutnya. Setelah kebakaran 2003, anak perempuan bernama Kalina dinyatakan hilang. Diduga meninggal dunia. Bayu memejamkan mata. Ada perih yang lama tak ia rasakan menyeruak di dadanya. Ia menutup map itu perlahan. Jadi benar, dia pernah ada. Ia menatap keluar jendela ruang arsip, dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidup, air mata jatuh tanpa ia bisa cegah. Di sisi lain kota, Kalina duduk di kios kecilnya sambil menata sayuran. Di antara pelanggan yang datang dan pergi, pikirannya masih melayang pada foto lama itu. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh, meski tidak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba, seorang wanita tua berkerudung datang menghampiri. Wajahnya penuh keriput tapi matanya ramah. "Kalina, kamu anaknya Bu Rini, kan?" Kalina menatapnya heran. "Iya, Bu. Ibu kenal ibu saya?"
Wanita itu tersenyum samar. Tentu kenal. Saya dulu sering bantu di panti asuhan tempat kamu dulu tinggal sebelum kebakaran itu. Ibu kamu waktu itu ikut jadi relawan pasca kejadian. Kalina terperangah. Panti asuhan? Jadi, aku dulu bukan lahir di sini? Wanita itu mengangguk pelan. Kalau ibu kamu belum pernah cerita, mungkin dia mau melindungi kamu dari masa lalu yang menyakitkan. Tapi saya masih ingat, dulu kamu kecil banget, selalu nempel sama kakakmu, namanya Bayu. Kalina terpaku. Air matanya menetes perlahan. Bayu, ia mengulang nama itu, suaranya serak. Aku punya kakak. Wanita tua itu mengangguk lagi. Kalian berdua nggak terpisahkan. Tapi waktu kebakaran, semua panik. Kami cuma bisa nyelamatin beberapa anak. Setelah itu, Ibu Rini ambil kamu karena dia pikir kamu yatim piatu. Dia besarkan kamu dengan penuh cinta, Kalina. Tapi kakakmu. Kalina menggigit bibir. Apa? Apa Kak Bayu selamat? Wanita itu tersenyum haru. Ya. Saya dengar dia diadopsi oleh keluarga kaya. Setelah itu, kami kehilangan kabarnya. Kalina menunduk. Tangannya gemetar memegang uang kembalian pelanggan. Dunia terasa berputar. Jadi semua benar. Foto itu bukan kebetulan. Nama itu bukan kebetulan. Dan pertemuannya dengan pria sombong itu juga bukan kebetulan. Kak Bayu, gumamnya pelan. Jadi itu kamu? Orang yang marah dan menghina aku di pasar itu? Kakakku sendiri. Dadanya terasa sesak. Air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Sore harinya, Bayu mengunjungi kembali panti asuhan. Ia membawa map hasil pencariannya dan menemui suster tua yang dulu berbicara dengannya. Suster, saya sudah menemukan catatan lama. Ternyata saya memang punya adik kandung. Namanya Kalina. Tapi saya pikir dia sudah meninggal. Suster itu tersenyum hangat. Mungkin Tuhan ingin mempertemukan kalian lagi, Nak. Kadang, yang kita kira hilang, sebenarnya sedang menunggu ditemukan. Bayu menatap langit sore yang berwarna keemasan. Ia menatap foto lama yang ia temukan di dalam map, foto dua anak kecil yang sedang tersenyum di bawah pohon mangga. Kalina, aku berjanji, aku akan menemukanmu. Dan kali ini aku gak akan melepaskan tanganmu lagi. Namun di waktu yang sama, Kalina justru menulis surat. Surat yang ia tujukan pada seseorang yang belum pasti akan membacanya. Untuk Kak Bayu, kalau benar kamu masih hidup, aku ingin bertemu. Bukan untuk meminta apapun, tapi untuk tahu, kenapa kita harus terpisah? Aku nggak tahu apakah kamu masih ingat aku. Tapi aku masih ingat janji kecilmu dulu, bahwa kamu akan mencariku. Aku menunggumu, Kak. Selalu menunggu. Surat itu ia simpan di dalam buku catatan, tanpa tahu bahwa tak lama lagi, Tuhan akan menuntunnya pada pertemuan yang jauh lebih menyakitkan, dan juga menyembuhkan, daripada yang pernah ia bayangkan. Malam pun datang. Bayu duduk di balkon, menatap bintang yang berkerlip samar di antara gedung-gedung tinggi. Ia memegang foto masa kecilnya sambil bergumam. Kalina, tunggu aku. Di tempat lain, Kalina menatap langit yang sama dari atap rumahnya, sambil memegang foto yang sama. Hanya saja, keduanya tidak tahu bahwa langkah mereka kini tengah menuju satu titik. Titik di mana masa lalu, kebenaran, dan penyesalan akan bertemu. Hari itu, udara Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Langit tertutup awan kelabu, seolah ikut menahan napas menunggu sesuatu yang besar terjadi. Di ruang kerja megah di lantai 30 gedung Hartanto Group, Bayu duduk terpaku di depan laptop. Di layar, terpampang hasil investigasi pribadi yang ia pesan secara diam-diam. Laporan itu sederhana, tapi kalimat terakhir di halaman akhir membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Kalina Rini, usia 24 tahun, lahir di Jakarta, 2 Februari 1995. Ditemukan di lokasi kebakaran panti asuhan Pelita. Data DNA menunjukkan kecocokan 99,7% dengan subjek Bayu Hartanto. Tangan Bayu gemetar. Ia memegang laporan itu erat-erat, seolah takut tulisan di atas kertas itu akan menghilang. Mata tajamnya yang biasanya tegas kini basah. Dunia terasa berputar pelan. Kalina, jadi kamu benar-benar adikku, bisiknya, nyaris tak terdengar. Bayu berdiri,
menatap keluar jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Hujan mulai turun pelan, menetes di kaca seperti air mata langit. Bayu memejamkan mata, mengingat setiap detik terakhir sebelum kebakaran 20 tahun silam. Bagaimana ia menggenggam tangan adik kecilnya yang menangis di pelukannya, bagaimana kobaran api memisahkan mereka, dan bagaimana ia berjanji akan menemukannya lagi. Namun ketika akhirnya bertemu, ia malah menghina, menginjak harga dirinya, dan memanggilnya gadis pasar. Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Penyesalan datang seperti gelombang besar yang menghantam dadanya. Ia segera mengambil jaketnya, menyalakan mobil, dan melaju menembus hujan menuju pasar tempat pertama kali ia bertemu Kalina. Di sisi lain kota, Kalina tengah bersiap menutup kios sayurannya. Hujan deras membuat pembeli sepi, dan sebagian sayuran basah karena rembesan air. Ia menghela napas panjang sambil menatap langit kelabu. Andai Kak Bayu masih hidup, gumamnya lirih. Aku cuma ingin bilang kalau aku gak pernah marah dia ninggalin aku waktu itu. Namun sebelum pikirannya melayang lebih jauh, suara klakson mobil mewah memecah suasana pasar. Semua orang menoleh, mobil hitam mengkilap berhenti di depan kios sederhana Kalina. Pintu terbuka, dan dari dalam keluar sosok tinggi dengan jas abu-abu, rambut tersisir rapi, wajah yang tegas namun kini terlihat lelah. Bayu. Beberapa pedagang berbisik heran. Loh, itu kan bos perusahaan yang sempat marahin Kalina tempo hari. Ngapain dia balik ke sini? Kalina menatapnya dengan campuran heran dan kewaspadaan. Hatinya berdebar, tapi ia berusaha tegar. Mau apa lagi, Tuan? Suaranya datar. Sudah cukup kemarin Bapak mempermalukan saya di depan semua orang. Bayu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di depan kios itu, menatap Kalina lama sekali, seolah menatap seseorang yang sangat ia rindukan tapi juga sangat ia sesali. Lalu pelan, ia mengambil sesuatu dari saku dalam jasnya, sebuah foto tua. Foto dua anak kecil di bawah pohon mangga, senyum mereka merekah polos. Kamu, masih ingat foto ini? Suaranya bergetar. Kalina tertegun. Itu foto yang sama dengan yang ia miliki di rumah. Dadanya tiba-tiba sesak. Ia mengambil langkah kecil mendekat, tangannya gemetar. Dari mana Bapak dapat foto itu? Bayu menatapnya penuh emosi. Dari panti asuhan tempat kita dulu tinggal. Dari masa lalu yang ternyata belum selesai. Kalina mundur setapak. Apa maksudmu? Bayu menarik napas dalam-dalam, lalu suaranya pecah pelan. Kita bukan orang asing, Kalina. Aku kakakmu. Suara hujan seolah berhenti sesaat. Kalina terpaku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ia menatap Bayu lama, mencari kebohongan di matanya, tapi yang ia temukan justru kejujuran dan luka mendalam. Kak, Bayu, suaranya parau. Bayu mengangguk. Air matanya jatuh di pipi, membaur dengan air hujan. Ya, aku kakakmu. Yang kamu pikir sudah mati. Yang selama ini kamu tunggu. Kalina menutup mulutnya, menahan isak. Tubuhnya lemas, lututnya hampir tak mampu berdiri. Tapi kamu orang yang menghina aku. Yang bilang aku gak pantas hidup di dunia yang sama denganmu. Bayu menunduk. Dan aku menyesal. Sangat menyesal, Kalina. Aku gak tahu siapa kamu waktu itu. Aku buta karena kesombongan. Kalina menggeleng, air matanya jatuh deras. Kenapa sekarang baru bilang? Kenapa waktu aku dihina kamu gak lihat kalau aku cuma gadis yang berjuang hidup, bukan musuhmu? Bayu menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Karena aku baru tahu hari ini, baru sadar kalau gadis yang aku rendahkan itu adikku sendiri. Kalina terdiam lama. Suara hujan kembali terdengar, membasahi keduanya. Orang-orang di pasar memilih menjauh, membiarkan dua jiwa itu berhadapan dengan masa lalu mereka sendiri. Kak, suara Kalina gemetar. Kenapa kamu gak nyari aku sejak dulu? Bayu menatapnya. Aku nyari, Lina. Bertahun-tahun. Tapi waktu aku diadopsi, semua data hilang. Aku pikir kamu udah gak ada. Kalina menatapnya dengan mata berkaca. Aku hidup, Kak. Aku tumbuh, walau tanpa tahu siapa diriku. Aku cuma punya satu foto ini, satu kenangan,
dan harapan kalau suatu hari Kak Bayu bakal nemuin aku lagi. Bayu mendekat, menatap wajah adiknya dengan getar di dada. Dan aku nemuin kamu sekarang. Tapi aku malah menyakitimu. Maafkan aku, Lina. Aku mohon. Kalina menunduk, air matanya mengalir tanpa henti. Ia ingin marah, tapi hatinya tidak bisa. Dalam setiap luka yang Bayu berikan, ada getaran kasih yang tetap ia rasakan, entah mengapa. Ia mengambil foto itu dari tangan Bayu, menatapnya sebentar, lalu mengeluarkan foto miliknya dari saku baju. Dua foto itu kini berdampingan. Sama, hanya berbeda warna karena usia. Bayu memandang keduanya, lalu tersenyum getir. Ternyata kamu masih menyimpannya. Kalina mengangguk pelan. Itu satu-satunya yang mengingatkanku kalau aku pernah punya keluarga. Keduanya berdiri di bawah hujan, diam lama. Tidak ada kata yang cukup untuk menjelaskan 20 tahun kehilangan, rasa bersalah, dan cinta darah yang tetap bertahan meski tertutup jarak dan status. Namun, seperti setiap kebenaran besar, kejujuran ini tidak hanya membawa kehangatan, tapi juga badai. Malamnya, berita beredar cepat di media sosial. CEO muda Hartanto Group terlihat menemui penjual sayur di pasar tradisional. Hubungan apa yang terjalin? Foto-foto Bayu dan Kalina yang basah kuyup tersebar di internet. Komentar miring bermunculan, mencemooh Bayu karena dianggap turun kelas demi wanita pasar. Keesokan harinya, ruang rapat Hartanto Group dipenuhi direktur dan pemegang saham yang gelisah. Bayu, apa maksud semua ini? Tanya salah satu direktur dengan nada tajam. Reputasi perusahaan sedang dipertaruhkan. Kenapa kamu menemui gadis pasar itu di depan publik? Bayu menatap mereka tenang, tapi matanya tegas. Karena gadis itu, adik kandung saya. Ruang rapat langsung hening. Beberapa orang tampak terkejut, yang lain saling pandang tak percaya. Adik kandung? Bagaimana bisa? Kamu bilang keluargamu cuma Tuan dan Nyonya Hartanto. Bayu menghela napas panjang. Keluarga Hartanto memang menyelamatkan dan membesarkan saya, tapi darah saya tetap darah Kalina. Dan saya tidak malu mengakuinya. Beberapa orang menggeleng tak setuju, tapi Bayu tidak peduli. Ada sesuatu yang lebih besar dari reputasi, kebenaran. Sementara itu, Kalina justru menjadi bahan gunjingan di pasar. Katanya dia adiknya bos besar itu. Ah, paling cuma mau numpang terkenal. Kasihan, mentang-mentang miskin, dikasihani aja. Kalina hanya menunduk. Ia tidak ingin melawan, tapi hatinya hancur. Ia tidak pernah minta diakui, tidak pernah minta kemewahan. Ia hanya ingin diterima sebagai keluarga. Malamnya, Bayu datang ke rumah kontrakan sederhana itu. Ia mengetuk pelan, dan Bu Rini yang membukakan pintu. Kamu, Bayu? Tanya Bu Rini pelan. Bayu mengangguk sopan. Iya, Bu. Terima kasih sudah membesarkan Kalina selama ini. Saya datang bukan untuk mengambilnya, tapi untuk berterima kasih. Bu Rini menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kamu anak baik, Nak. Tuhan akhirnya menepati janjinya. Kalian dipertemukan lagi. Kalina keluar dari kamar, wajahnya sembab karena menangis. Ia menatap Bayu dengan mata sendu. Kenapa kamu kesini lagi? Karena aku gak mau kehilangan kamu lagi, jawab Bayu jujur. Aku tahu kamu masih marah. Tapi izinkan aku menebus semuanya. Aku ingin bantu kamu dan Ibu Rini, apapun yang kalian butuhkan. Kalina menggeleng. Aku gak butuh uangmu, Kak. Aku cuma ingin kamu benar-benar tulus. Jangan datang karena rasa bersalah. Bayu terdiam. Kata-kata Kalina menembus dadanya. Ia tahu, cinta darah bukan bisa dibeli, tapi harus dibuktikan. Baik, katanya akhirnya. Aku akan buktikan dengan waktu. Kalau kamu butuh waktu untuk percaya lagi, aku akan menunggu. Kalina menatapnya lama. Di balik tangisan dan luka, perlahan ada sesuatu yang mencair, rasa rindu yang selama ini ia pendam. Kak Bayu, katanya lirih. Aku gak tahu bisa langsung percaya atau enggak. Tapi satu hal, aku senang kamu masih hidup. Bayu menunduk, menahan air mata. Dan aku senang akhirnya bisa nemuin kamu, Lina.
Keduanya berpelukan lama di depan rumah sederhana itu. Di luar, hujan mulai reda. Langit malam menyingkap bulan yang bersinar lembut, seolah Tuhan menatap dua anak yang akhirnya kembali bersatu. Namun, mereka tidak tahu, badai yang lebih besar masih menunggu. Karena kebenaran yang terkuak hari ini, akan mengubah hidup mereka selamanya. Angin sore berembus lembut melewati jendela besar rumah keluarga Hartanto. Di ruang tamu yang luas, suasana yang biasanya penuh kehangatan kini terasa mencekam. Bayu berdiri tegap di hadapan Tuan Arman dan Nyonya Ratna Hartanto, ayah dan ibu angkatnya. Dua orang yang telah membesarkannya sejak kecil dan menjadikannya pewaris tunggal kerajaan bisnis Hartanto Group. Di atas meja marmer, terpajang koran pagi dengan headline besar. CEO Hartanto Group akui gadis pasar sebagai adik kandung. Bayu menarik napas panjang. Ia tahu pembicaraan hari ini tidak akan mudah. Tuan Arman menatapnya tajam dari kursi utama. Bayu, apa maksud semua ini? Kamu sadar nggak? Berita ini sudah bikin saham perusahaan turun 2% dalam sehari. Bayu tetap tenang. Saya sadar, Pah. Tapi yang saya lakukan bukan aib. Saya cuma mengakui kebenaran. Nyonya Ratna menatapnya dengan mata penuh kecemasan. Nak, kami tahu kamu ingin menebus masa lalu. Tapi kenapa harus sepublik itu? Apa kamu nggak sadar orang-orang akan memanfaatkan itu untuk menjatuhkanmu? Bayu menunduk hormat. Saya tidak bermaksud membuat nama keluarga buruk, Bu. Tapi saya nggak bisa pura-pura seolah Kalina nggak ada. Dia adik saya, darah saya sendiri. Tuan Arman mengetukkan jarinya ke meja, suaranya berat. Bayu, kami menyayangimu seperti anak sendiri. Tapi kamu harus tahu posisi. Kamu adalah penerus perusahaan, bukan orang sembarangan. Kalau kamu terus bergaul dengan gadis pasar itu, reputasimu habis. Siapapun dia, masa lalumu sudah mati ketika kami mengadopsimu. Bayu mendongak, menatap ayah angkatnya dengan mata penuh keteguhan. Maaf, Pah. Tapi saya tidak bisa menghapus darah saya sendiri. Tanpa masa lalu itu, saya bukan siapa-siapa. Tuan Arman bangkit dari kursinya, wajahnya memerah karena amarah. Kamu terlalu keras kepala, Bayu. Semua yang kamu punya sekarang, nama, kekayaan, kekuasaan, datang dari kami. Dan kamu mau menghancurkan itu hanya karena seorang gadis pasar yang kamu klaim sebagai adikmu. Bayu berdiri tegak, suaranya rendah tapi tegas. Saya tidak menghancurkan apapun, Pah. Saya cuma ingin hidup tanpa kepura-puraan. Kalau perusahaan ini berdiri di atas kebohongan dan gengsi, maka saya lebih baik mundur. Bayu, teriak Nyonya Ratna sambil berdiri, matanya berkaca-kaca. Jangan bicara begitu. Kamu anak kami. Bayu menatap ibunya dengan lembut. Dan kalian akan selalu saya hormati. Tapi saya juga punya darah sendiri yang gak bisa saya tolak. Kalina bukan orang lain, Bu. Keheningan panjang menggantung di ruangan itu. Hanya suara hujan yang kembali turun di luar jendela. Tuan Arman menatap istrinya, lalu kembali pada Bayu. Kalau begitu, kamu pilih. Kami, atau gadis itu. Bayu menatap mereka lama. Matanya berkaca, suaranya lirih tapi mantap. Saya pilih kebenaran. Malam itu, Bayu meninggalkan rumah besar keluarga Hartanto dengan langkah pelan tapi pasti. Tak ada koper, tak ada harta yang dibawa, hanya tubuh tegap dan hati yang diliputi luka. Ia tahu, keputusan itu akan mengubah segalanya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Sementara itu, di rumah kontrakan sederhana, Kalina sedang menyiapkan makan malam untuk Bu Rini. Ia masih belum tahu apapun tentang pertengkaran besar yang terjadi di rumah keluarga Hartanto. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. Kalina membuka, dan di sana berdiri Bayu, basah kuyup oleh hujan. Wajahnya pucat tapi matanya tenang. Kak Bayu, serunya kaget. Kenapa kamu basah begini? Masuk dulu. Bayu masuk perlahan. Ia tersenyum samar, tapi senyumnya tampak getir. Aku baru keluar dari rumah. Kalina menatapnya bingung. Maksudnya, keluar gimana? Bayu duduk di kursi, mengusap rambutnya yang basah. Aku, nggak tinggal di sana lagi. Aku pilih pergi. Kalina terkejut. Kak,
Kenapa? Itu rumahmu, keluargamu. Bayu menatapnya dalam. Dan kamu juga keluargaku. Tapi mereka nggak bisa terima itu. Mereka suruh aku milih. Jadi aku milih kamu. Kalina terpaku. Dadanya seperti diremas. Ia tahu keputusan itu pasti berat. Kak, kenapa sejauh itu? Aku nggak minta kamu ninggalin keluarga angkatmu. Bayu tersenyum lemah. Aku tahu. Tapi aku juga nggak mau hidup dengan berdusta lagi. Aku udah capek berpura-pura jadi orang sempurna. Padahal di dalamnya aku cuma anak panti yang kehilangan adiknya. Kalina menatapnya lama, lalu berjalan mendekat. Kak Bayu, suaranya bergetar. Aku nggak mau jadi alasan kamu kehilangan segalanya. Aku bisa pergi lagi kalau itu yang terbaik. Bayu langsung menggenggam tangan Kalina erat-erat. Jangan, aku udah kehilangan kamu sekali, aku nggak mau kehilangan lagi. Sekarang, biar aku yang mulai dari awal. Air mata Kalina menetes. Ia menggenggam balik tangan kakaknya. Kak, aku bangga sama kamu. Bayu menghela napas, matanya menatap ke langit-langit rumah sederhana itu. Aku cuma pengen menebus semua dosa yang udah aku lakuin padamu. Lina, semua hinaanku, semua kata-kataku dulu. Aku mau kamu hidup lebih baik. Aku akan kerja keras dari nol lagi. Bu Rini yang mendengar dari dapur ikut keluar, menatap keduanya dengan mata berkaca. Nak Bayu, kamu boleh tinggal di sini kalau belum tahu harus kemana. Rumah ini kecil, tapi hati kami lapang. Bayu menatap Bu Rini, lalu menunduk hormat. Terima kasih, Bu. Saya nggak akan pernah lupa kebaikan Ibu. Hari demi hari berlalu. Bayu mulai bekerja dari bawah, mengelola sebuah kios kecil di pasar bersama Kalina. Ia membantu menjual sayuran, mengangkut karung, dan melayani pembeli dengan tangan yang dulunya hanya memegang pena dan rapat bisnis. Awalnya orang-orang mengejek, tapi lama-lama mereka mulai menghormatinya. Lihat tuh, mantan CEO aja mau kerja kayak kita. Nggak nyangka, ternyata orang kaya bisa serendah hati itu. Bayu tidak peduli dengan pandangan orang. Ia merasa hidupnya baru dimulai, sederhana, tapi jujur. Setiap pagi ia dan Kalina bekerja bersama, tertawa, saling menggoda kecil, dan mengisi kekosongan 20 tahun yang hilang. Namun, di balik kebahagiaan kecil itu, bayangan ancaman masih membayangi. Keluarga Hartanto dan para pemegang saham mulai mengambil langkah tegas. Mereka menggelar konferensi pers untuk mengumumkan bahwa Bayu tidak lagi menjabat sebagai CEO Hartanto Group. Bayu tahu itu akan datang, dan ia menerimanya dengan lapang dada. Tapi berita itu membuat Kalina terpukul. Kak, mereka benar-benar mencabut jabatanmu. Bayu tersenyum tipis. Iya, tapi nggak apa-apa. Aku bisa mulai lagi. Aku nggak butuh gelar CEO buat bahagia. Kalina menatapnya lama, air matanya jatuh. Kamu kehilangan segalanya karena aku. Bayu menggeleng. Tidak, Lina. Aku kehilangan segalanya justru ketika aku nggak mengenal siapa diriku. Dan kamu yang ngingetin aku siapa aku sebenarnya. Beberapa minggu kemudian, Tuan Arman jatuh sakit. Tekanan publik, perselisihan internal, dan rasa bersalah membuat kesehatannya menurun drastis. Nyonya Ratna memanggil Bayu diam-diam. Bayu, ayahmu sakit. Dia terus menyebut namamu. Tolong datang. Bayu datang ke rumah besar itu lagi, untuk pertama kalinya setelah ia pergi. Ketika ia masuk ke kamar utama, Tuan Arman terbaring lemah, wajahnya pucat. Bayu, suara itu serak, hampir tak terdengar. Kamu masih datang, meski aku sudah usir kamu. Bayu menggenggam tangan ayah angkatnya. Saya nggak pernah benci, Pah. Semua yang saya punya dulu karena papa dan mama. Air mata Tuan Arman jatuh perlahan. Maafkan papa. Papa cuma takut kehilangan kamu. Papa takut dunia menjatuhkanmu karena masa lalu itu. Tapi sekarang papa sadar, kamu justru jadi orang yang lebih kuat dari kami semua. Bayu menunduk, suaranya bergetar. Saya cuma ingin papa bangga, walau saya nggak jadi CEO lagi. Tuan Arman tersenyum lemah. Papa selalu bangga. Karena kamu berani memilih kebenaran, bukan kekuasaan. Malam itu, untuk pertama kalinya,
Keluarga Hartanto menerima Kalina dengan tulus. Nyonya Ratna memeluk gadis itu sambil menangis. Maafkan kami, Nak. Kami nggak tahu kamu sudah menderita selama ini. Kalina balas memeluknya. Saya nggak dendam, Bu. Kalian sudah jaga Kak Bayu. Itu lebih dari cukup. Hari-hari berikutnya terasa lebih tenang. Bayu mulai membangun usaha kecil baru bersama Kalina, usaha hasil pertanian organik dari pasar lokal. Usaha itu perlahan berkembang pesat karena kejujuran dan ketekunan mereka. Banyak media mulai menulis ulang kisah Bayu bukan sebagai mantan CEO jatuh miskin, tapi sebagai pengusaha baru yang memulai dari bawah bersama adik kandungnya. Sore itu, di tepi sawah kecil tempat mereka menanam sayur, Kalina menatap matahari yang mulai tenggelam. Kak, hidup kita dulu rumit banget ya. Bayu tertawa pelan. Iya. Tapi mungkin harus rumit itu biar kita tahu artinya kebahagiaan sederhana. Kalina tersenyum. Aku bangga punya kakak sepertimu. Bayu menatap adiknya lembut. Dan aku beruntung bisa nemuin kamu lagi. Angin sore berhembus membawa aroma tanah basah dan daun muda. Di kejauhan, sinar matahari terakhir menyinari dua sosok yang pernah terpisah oleh api dan kesombongan, kini bersatu kembali dalam ketulusan yang tak bisa dibeli siapapun. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Karena dalam keheningan itu, seseorang dari masa lalu Kalina diam-diam muncul, membawa rahasia baru yang bisa mengguncang segalanya. Sore di desa itu begitu tenang. Matahari hampir tenggelam, meninggalkan semburat jingga di langit yang berawan tipis. Di pinggir sawah, Bayu dan Kalina masih duduk di bel bambu, membicarakan rencana untuk memperluas lahan pertanian mereka. Suara jangkrik mulai terdengar pelan, mengiringi tawa kecil Kalina. Namun kedamaian itu terusik ketika dari kejauhan, suara motor tua terdengar mendekat. Seorang pria berjaket lusuh turun di depan kebun. Wajahnya tirus, matanya tajam tapi lelah. Ia berjalan pelan mendekati mereka dengan langkah berat. Permisi, apakah ini tempat tinggalnya Kalina? Kalina menoleh, sedikit bingung. Iya, saya Kalina. Bapak siapa? Pria itu menarik napas panjang, menatapnya dengan sorot mata yang dalam dan ragu. Namaku Ragil. Aku, dulu kenal dengan orang tuamu. Kalina langsung terdiam. Kata-kata itu seperti membangunkan sesuatu yang sudah lama terkubur. Ia menatap Bayu cepat, lalu kembali pada pria itu. Orang tuaku? Maksud bapak, ayah dan ibu kandungku. Ragil mengangguk pelan. Ya, aku saksi. Waktu kejadian itu. Bayu berdiri, sedikit waspada. Kejadian apa yang bapak maksud? Pria itu menatap keduanya bergantian, lalu berkata lirih, kebakaran 20 tahun lalu. Rumah di pinggir kota itu, tempat orang tua kalian meninggal. Kalina menutup mulutnya. Matanya mulai berair. Jadi bapak tahu tentang itu? Ragil menatapnya dengan tatapan bersalah. Bukan cuma tahu, Nak, aku ada di sana malam itu. Aku, yang nyelamatin kamu, Kalina. Hening menyelimuti udara. Bayu terpaku. Kalina tak mampu bicara. Kamu waktu itu masih bayi, lanjut Ragil lirih. Aku kerja jadi tukang kebun di rumah orang tuamu. Malam kebakaran itu, aku dengar ledakan dari dapur. Api menyambar cepat. Aku cuma sempat ambil satu bayi perempuan dari kamar. Kamu, waktu aku mau balik ambil kakakmu, rumah sudah rubuh. Kalina terisak. Jadi, Kak Bayu nggak mati? Ragil menggeleng pelan. Aku kira dia sudah nggak selamat. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Rupanya dia ditemukan oleh relawan dan dibawa ke panti asuhan, lalu diadopsi keluarga Hartanto. Bayu menatap kosong. Jadi selama ini, begitu cara kami terpisah. Ragil menunduk dalam-dalam. Aku salah, Nak. Aku nggak pernah berani cari kamu lagi setelah itu. Aku takut dianggap pembawa sial. Tapi waktu lihat berita tentang kalian berdua di televisi beberapa minggu lalu, aku tahu ini saatnya aku bicara. Kalina menangis terisak. Ia mendekat dan menggenggam tangan pria tua itu. Bapak nggak salah. Kalau bukan karena bapak, aku mungkin sudah nggak hidup. Bayu ikut menunduk hormat. Kami berdua berutang nyawa pada bapak. Namun di balik rasa syukur itu,
Ada rasa aneh yang tumbuh di hati Bayu. Sebuah pertanyaan yang tak bisa ia tahan. "Pak Ragil, apa Bapak tahu kenapa rumah kami bisa terbakar malam itu?" Ragil terdiam lama. Tatapannya menegang. "Itu bukan kecelakaan, Nak." Bayu membeku. Kalina terdiam. "Api itu disebabkan oleh ledakan tabung gas, tapi sebelum itu ada seseorang yang masuk ke dapur. Aku lihat dari jauh, pria berjas datang dengan mobil hitam. Aku kenal dia asisten dari Tuan Arman Hartanto." Bayu terperanjat. "Apa? Aku nggak punya bukti, Nak. Tapi malam itu, setelah kebakaran, rumah Hartanto tiba-tiba ramai. Dan beberapa bulan kemudian, aku dengar kabar mereka mengadopsi seorang anak laki-laki, anak yang sangat mirip dengan almarhum Pak Bram, ayah kalian." Bayu menatap kosong ke tanah. Nafasnya tersengal. "Jadi, mereka tahu dari awal aku bukan anak mereka?" Ragil mengangguk pelan. "Mungkin mereka tahu, mungkin juga tidak. Tapi jelas, ada sesuatu yang disembunyikan." Kalina memeluk Bayu, yang kini terdiam membatu. "Kak, sabar, ya. Kita udah sama-sama sekarang. Jangan biarkan masa lalu itu ngambil kamu lagi." Bayu menghela napas berat, berusaha menenangkan diri. "Aku nggak marah, Lina. Tapi aku harus tahu kebenaran. Aku mau tahu kenapa semua ini bisa terjadi." Malam itu, setelah Ragil pamit, Bayu tak bisa tidur. Di luar kamar, hujan turun deras, seperti menegaskan kekacauan di dalam hatinya. Ia duduk di meja kecil sambil menatap foto lama. Foto dirinya dan Kalina kecil yang baru dicetak setelah mereka tahu hubungan darah mereka. "Kalau benar orang tuaku meninggal bukan karena kecelakaan, maka aku harus tahu siapa yang bertanggung jawab," gumamnya. Kalina keluar dari kamar, membawa selimut di bahunya. "Kak, belum tidur juga?" Bayu menatapnya lembut. "Aku cuma nggak tenang. Ada sesuatu yang nggak beres, Lina. Dan aku takut kalau kebenaran ini malah nyakitin kita lagi." Kalina duduk di sampingnya. "Kak, nggak semua kebenaran harus dicari kalau akhirnya bikin kita hancur." Bayu menatapnya. "Tapi kalau nggak dicari, luka itu nggak akan pernah sembuh." Mereka terdiam lama. Di luar, kilat menyambar. Kalina akhirnya menunduk. "Kalau begitu, aku ikut. Apapun yang terjadi, kita jalanin bareng." Bayu menggenggam tangan adiknya. "Terima kasih, Lina." Beberapa hari kemudian, mereka berdua pergi ke Jakarta. Bayu memutuskan untuk menemui Nyonya Ratna, ibu angkatnya, dan menanyakan kebenaran tentang masa lalunya. Ketika sampai di rumah besar keluarga Hartanto, suasana rumah itu tampak sunyi. Beberapa pelayan menyambut canggung, karena mereka tahu hubungan Bayu dengan keluarga sudah retak. Namun begitu mendengar nama Kalina disebut, Nyonya Ratna segera mempersilakan mereka masuk. Wanita itu tampak lebih tua dari terakhir kali Bayu melihatnya. Wajahnya pucat, tapi matanya masih lembut seperti dulu. "Bayu, Kalina, kalian datang?" Bayu menunduk hormat. "Kami minta maaf sudah datang tanpa kabar, Bu. Tapi ada hal yang harus saya tanyakan." Nyonya Ratna menghela napas. "Tentang masa lalumu, kan?" Bayu mengangguk. "Bu, apa benar Papa tahu asal-usul saya sejak awal?" Air mata Nyonya Ratna perlahan menetes. "Ya, Bayu. Kami tahu." Kalina menatapnya terkejut. "Tahu? Jadi selama ini kalian sadar kalau Kak Bayu bukan anak kandung kalian?" Nyonya Ratna mengangguk pelan. "Kami tahu dari awal. Waktu itu, relawan yang menyerahkan Bayu ke kami bilang kalau dia korban kebakaran dari keluarga Bram Wijaya, sahabat lama suami saya." Bayu menelan ludah. "Lalu kenapa tidak bilang sejak dulu?" "Karena suamiku bersalah." Suara itu terdengar lirih namun berat. Nyonya Ratna menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. "Malam sebelum kebakaran itu, suamiku datang ke rumah Bram. Mereka bertengkar hebat soal proyek tanah. Aku nggak tahu apa yang terjadi di sana, tapi malamnya rumah itu terbakar." Bayu terdiam. Napasnya memburu. "Jadi, Papa punya kaitan dengan kebakaran itu?" Nyonya Ratna menunduk. "Aku nggak tahu pasti. Tapi sejak malam itu,
suamiku berubah. Dia diam, murung, dan penuh rasa bersalah. Dia bilang pada semua orang kalau Bayu adalah pengganti yang dikirim Tuhan untuk menebus dosanya. Kalina memegang tangan Bayu, takut kakaknya hancur. Bayu mengusap wajahnya. Jadi selama ini, aku dibesarkan oleh orang yang mungkin menyebabkan kematian orang tuaku sendiri. Nyonya Ratna menangis. Tidak ada bukti, Nak, dan suamiku sudah menyesal sampai akhir hayat. Tapi aku tahu satu hal, dia mencintaimu tulus. Seperti darah dagingnya sendiri. Bayu tak bisa berkata apa-apa. Dadanya sesak. Ia ingin marah, tapi di sisi lain, rasa cinta dan hormatnya pada sosok yang membesarkannya masih terlalu kuat. Kalina menatap kakaknya dengan mata lembut. Kak, nggak semua dosa bisa ditebus dengan dendam. Kadang, cukup dengan memaafkan. Bayu memejamkan mata. Aku tahu, Lina, tapi untuk memaafkan, aku harus mengerti dulu semuanya. Malam itu mereka menginap di rumah keluarga Hartanto. Di kamar yang dulu pernah menjadi milik Bayu, ia duduk menatap langit dari balkon. Di bawah sana, Jakarta berkilau dengan lampu-lampunya, kota yang dulu menjadi lambang kesombongannya, kini hanya jadi saksi hening tentang kesalahan dan kehilangan. Kalina masuk pelan membawa 2 cangkir teh. Aku tahu kamu nggak bisa tidur, Kak. Bayu tersenyum lemah. Terima kasih. Mereka duduk berdampingan dalam diam. Angin malam meniup lembut rambut Kalina. Kak, kata Kalina pelan. Kalau semua ini nggak terjadi, kalau kita nggak pernah terpisah, mungkin kita nggak akan pernah belajar artinya keluarga. Bayu menatapnya lama. Kamu benar. Kadang Tuhan nggak kasih hidup yang mudah, tapi selalu kasih kesempatan kedua. Kalina tersenyum kecil. Kamu nggak marah lagi? Bayu menggeleng. Enggak, aku cuma sedih. Tapi aku percaya, semua ini bukan kebetulan. Di langit, bintang mulai muncul satu persatu. Bayu menatapnya, lalu berbisik lirih, seolah pada arwah orang tuanya. Terima kasih, sudah kasih aku kesempatan menebus semuanya. Aku janji, aku akan jaga Kalina dengan seluruh hidupku. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke desa. Pak Ragil membantu mereka menanam kembali lahan sayur yang sempat rusak karena hujan. Usaha mereka mulai dikenal banyak orang. Bahkan media menulis kisah mereka sebagai saudara yang disatukan takdir. Kalina tersenyum setiap kali melihat para petani lain ikut tersenyum, karena hasil panen meningkat berkat program Bayu. Ia tahu, meski masa lalu pahit, Tuhan telah menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah, keluarga yang sesungguhnya. Namun di balik semua kedamaian itu, sebuah surat datang tanpa nama, dikirim lewat pos desa. Surat itu berisi satu kalimat pendek yang membuat jantung Bayu berhenti berdetak. Kebenaran belum selesai. Keluarga Hartanto bukan satu-satunya yang terlibat. Bayu menatap surat itu dengan tatapan dalam. Ia sadar, perjalanan mereka belum usai. Kebenaran yang sesungguhnya masih menunggu untuk diungkap. Angin pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut menutupi perbukitan kecil di sekitar desa, membuat ladang sayur di bawahnya tampak seperti lautan putih. Burung-burung belum banyak berkicau, seolah alam pun enggan membangunkan hari yang berat itu. Bayu berdiri di depan rumah kayu sederhana yang kini menjadi tempat tinggalnya bersama Kalina. Surat tanpa nama yang ia terima semalam masih tergenggam erat di tangannya. Tinta hitamnya sudah sedikit pudar karena keringat di telapak tangan, tapi kalimat itu terus berputar di kepalanya. Kebenaran belum selesai. Keluarga Hartanto bukan satu-satunya yang terlibat. Kata-kata itu seperti racun yang perlahan menyusup ke dalam pikirannya. Ia sudah memaafkan masa lalu, atau setidaknya berusaha melakukannya. Tapi surat itu membuka kembali luka lama, luka yang baru saja mulai menutup. Dari dalam rumah, Kalina muncul dengan senyum lembut, membawa 2 cangkir teh hangat. Kak, dari tadi kamu di luar terus. Pagi masih dingin, nanti masuk angin. Bayu menoleh, tersenyum samar. Aku cuma kepikiran surat ini. Kalina duduk di sampingnya. Ia membaca kembali surat itu untuk kesekian kalinya, lalu mendesah pelan. Menurutku, nggak usah dipikirin terlalu dalam. Bisa aja cuma orang iseng. Tapi bisa juga bukan, jawab Bayu lirih. Tulisan ini,
Aku pernah lihat. Gayanya sama persis dengan surat yang dulu dikirim ke kantor waktu aku masih di Jakarta. Surat yang memperingatkanku untuk tidak menggali masa lalu keluarga Wijaya. Kalina terdiam. Ia tahu, kata-kata itu bukan main-main. Kak, kamu mau nyari tahu siapa yang ngirim? Bayu mengangguk pelan. Aku ingin pastikan semua benar-benar selesai. 2 hari kemudian, Bayu berangkat ke Jakarta sendirian. Ia meminta Kalina tetap di desa bersama Pak Ragil untuk menjaga kebun dan usaha mereka. Kalina sempat menolak, tapi akhirnya setuju setelah Bayu berjanji tak akan gegabah. Jakarta menyambutnya dengan langit kelabu dan deru kendaraan yang tak pernah berhenti. Kota itu kini terasa asing, meski dulu disinilah ia membangun kejayaan. Ia berjalan melewati gedung tinggi, menatap bayangannya di kaca-kaca raksasa, seorang pria yang dulu sombong, kini hanya membawa 1 tas dan selembar surat. Tujuan pertamanya, rumah keluarga Hartanto. Ketika sampai, Nyonya Ratna menyambut dengan wajah cemas. Bayu, kamu datang lagi? Ada apa? Bayu menatap wanita itu dengan lembut. Bu, saya mau nanya tentang seseorang. Dulu waktu kebakaran keluarga saya, Bapak Arman sering ditemani oleh seseorang bernama Rendra, kan? Nyonya Ratna mengangguk perlahan. Iya, Rendra itu tangan kanannya. Tapi, setelah suamiku meninggal, dia menghilang. Katanya pindah ke luar negeri. Boleh saya tahu alamat terakhirnya? Wanita itu berpikir sejenak, lalu berjalan ke lemari tua dan mengambil sebuah map. Di dalamnya ada berkas lama milik suaminya, dan di antara lembaran itu, terselip kartu nama usang bertuliskan Rendra Wijanarko, PT. Sentra Pembangunan Energi. Bayu membaca cepat. Alamatnya masih di Jakarta Utara? Seharusnya iya, jawab Nyonya Ratna. Tapi, Bayu, hati-hati. Aku nggak tahu pasti kenapa dia menghilang. Tapi suamiku pernah bilang, Rendra tahu sesuatu yang tidak boleh keluar ke publik. Bayu menatapnya dalam. Terima kasih, Bu. Saya janji, saya akan hati-hati. Perjalanan menuju Jakarta Utara membuat Bayu seperti berjalan ke masa lalu. Daerah itu penuh gudang tua dan pelabuhan kecil, jauh dari dunia glamor yang dulu ia kenal. Di ujung gang sempit, ia menemukan kantor kecil berdebu dengan papan nama yang hampir roboh. PT. Sentra Pembangunan Energi, tapi tempat itu tampak kosong. Ia mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Setelah menunggu beberapa menit, seorang penjaga tua muncul. Cari siapa, Nak? Saya mencari Pak Rendra Wijanarko. Katanya dulu pemilik kantor ini. Penjaga itu menatapnya lama. Rendra? Oh, sudah lama dia nggak di sini. Sejak 2 tahun lalu, pindah ke Bandung. Tapi kadang ada orang yang datang cari dia juga, laki-laki berpakaian necis, bawa mobil hitam. Orang itu siapa? Tanya Bayu. Penjaga menggeleng. Nggak tahu namanya, tapi kayaknya bukan orang baik-baik. Pernah marah-marah, bilang Rendra, nggak boleh buka mulut tentang kebakaran keluarga Wijaya. Waktu itu aku dengar jelas dari luar. Bayu terdiam. Dadanya terasa sesak. Kebakaran keluarga Wijaya, gumamnya. Berarti benar, dia tahu sesuatu. Sore itu, Bayu memutuskan ke Bandung. Ia tak memberi kabar pada Kalina, tak ingin adiknya khawatir. Di kereta, ia duduk memandang keluar jendela, membiarkan kenangan masa kecil kembali datang. Api, teriakan, tangan kecil Kalina yang terlepas, dan wajah samar seseorang yang berdiri di depan rumah saat kebakaran terjadi. Wajah itu semakin jelas di pikirannya. Seorang pria berjas hitam dengan tatapan dingin. Dan ketika kereta berhenti di Bandung, Bayu sudah tahu siapa yang akan ia temui. Alamat Rendra terletak di pinggiran kota, rumah tua dengan kebun tak terawat. Bayu mengetuk pelan. Tak lama, seorang pria paruh baya keluar, mengenakan sweater usang. Wajahnya kurus, matanya cekung, tapi masih tajam. Bayu Hartanto, katanya pelan. Atau harus kupanggil Bayu Wijaya? Bayu tertegun. Bapak sudah tahu siapa saya. Rendra tersenyum miris. Aku menunggumu datang. Dulu aku pikir kamu akan mencariku lebih cepat. Mereka duduk di ruang tamu sederhana.
Rendra menuangkan teh kedua cangkir, lalu menatap Bayu lama. Kamu datang untuk kebenaran, kan? Tentang malam kebakaran itu? Bayu mengangguk. Saya tahu ayah saya dan Pak Arman bertengkar soal proyek. Tapi saya ingin tahu, siapa sebenarnya yang menyalakan api. Rendra menunduk, menatap uap teh yang naik pelan. Malam itu, aku di sana, Bayu. Aku disuruh oleh Pak Arman untuk menakut-nakuti Bram Wijaya supaya membatalkan proyek tanah di daerah puncak. Tapi aku tidak tahu kalau dia juga menyuruh orang lain. Bayu menatapnya tajam. Orang lain? Rendra mengangguk. Ya, seseorang yang berpengaruh di pemerintahan waktu itu, Tuan Surya Atmadja. Dia yang ingin menguasai tanah itu. Tapi Bram menolak menjualnya karena di sana ada panti asuhan tempat kalian tinggal. Bayu membeku. Jadi, ini bukan cuma urusan bisnis. Tidak, jawab Rendra. Ini konspirasi besar. Setelah kebakaran, semua dokumen tanah lenyap. Dan beberapa minggu kemudian, perusahaan baru muncul di atas lahan itu. Perusahaan milik Surya dan Arman. Bayu menatap kosong. Dunia seolah berputar di sekelilingnya. Jadi, orang tua saya dibunuh karena menolak menjual tanah panti asuhan. Rendra mengangguk. Dan Arman menyesal seumur hidup. Makanya dia mengadopsimu, mungkin sebagai cara menebus dosanya. Bayu menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tuhan, bisiknya lirih. Air matanya jatuh, membasahi lututnya. Rendra menatapnya iba. Aku tahu kamu marah, Bayu. Tapi percayalah, Arman bukan orang jahat sepenuhnya. Dia menyesal, dan setelah tahu kamu selamat, dia melindungimu dari Surya. Makanya, kamu tidak boleh menggali masa lalu ini terlalu dalam. Surya masih hidup, dan dia punya kekuasaan besar. Bayu mengangkat kepalanya. Aku nggak peduli. Aku harus menegakkan keadilan untuk keluargaku. Rendra menatapnya khawatir. Hati-hati, nak. Orang seperti Surya tidak segan menyingkirkan siapapun yang tahu terlalu banyak. Bayu berdiri. Terima kasih, Pak Rendra. Tapi aku sudah kehilangan terlalu banyak untuk mundur sekarang. Malamnya, Bayu kembali ke penginapan kecil di Bandung. Hujan turun deras di luar, membasahi jendela dan menerpa kaca seperti tangan yang mengetuk. Ia duduk di kursi, menatap langit kelam. Ia menyalakan ponsel dan melihat pesan dari Kalina. Kak, hati-hati ya. Aku mimpi buruk tentang api lagi. Bayu tersenyum pahit. Api masa lalu, ya, Lina. Tapi kali ini, biar aku yang memadamkannya. Namun sebelum sempat membalas, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Bayu berdiri perlahan. Siapa? Tak ada jawaban. Tok, tok, tok. Ia membuka pintu sedikit, dan matanya langsung membelalak. Seorang pria berpakaian hitam berdiri di luar, wajahnya tak terlihat jelas di bawah payung. Ia melemparkan amplop ke lantai dan berbalik pergi tanpa sepatah kata. Bayu menunduk, mengambil amplop itu. Di dalamnya hanya ada satu foto. Foto dirinya sedang berbicara dengan Rendra sore tadi. Di baliknya tertulis, berhenti sebelum semuanya terbakar lagi. Tangan Bayu gemetar. Ia menatap foto itu lama, lalu menatap keluar jendela. Di kejauhan, kilat menyambar langit. Surya Atmadja, gumamnya. Kalau kau pikir aku akan diam, kau salah besar. Malam itu, ia menatap ke langit dan berjanji dalam hati, bahwa tak akan ada lagi kebohongan yang menelan keluarga mereka. Kali ini, ia akan melawan. Sementara itu, di desa, Kalina sedang menatap foto keluarga mereka yang baru ditempel di dinding. Ia merasa gelisah tanpa tahu kenapa. Angin malam berhembus lewat jendela, membuat tirai bergoyang. Dari luar rumah, seseorang berdiri diam di balik pohon besar, menatap ke arah rumah Kalina. Wajahnya tertutup topi, tapi dari matanya terpancar kilau dingin penuh rahasia. Orang itu berbicara pelan pada ponsel di tangannya. Target pertama sudah di Bandung. Target kedua masih di desa. Tunggu perintah Tuan Surya. Sambungan terputus. Orang itu menatap rumah sekali lagi, lalu menghilang dalam kegelapan malam. Dan entah kenapa,
Anjing penjaga di depan rumah Kalina menggonggong keras, seolah merasakan bahaya yang belum datang. Langit Jakarta siang itu berwarna abu-abu pekat, seperti menggantungkan pertanda buruk di antara gedung-gedung tinggi. Hujan baru saja reda, tapi jalanan masih berkilau basah. Bayu berdiri di depan gedung megah bertuliskan Atma Corp, perusahaan energi terbesar di negeri itu, milik Surya Atmadja, orang yang kini menjadi pusat dari segala misteri masa lalunya. Ia memandang gedung itu lama, lalu mengepalkan tangan. Waktunya menghadapi semuanya. Sejak mendapat ancaman di Bandung, Bayu tidak mundur. Sebaliknya, ia semakin yakin bahwa semua jalan menuju satu nama, Surya Atmadja. Ia telah mempersiapkan segalanya, berkas-berkas dari Rendra, dokumen lama yang membuktikan bahwa tanah panti asuhan mereka diambil secara ilegal, juga catatan transaksi rahasia antara Surya dan almarhum Arman Hartanto. Namun, Bayu tahu melawan Surya berarti melawan raksasa. Dan raksasa tidak tumbang dengan satu pukulan. Ia melangkah masuk ke lobi Atma Corp. Interiornya berkilau seperti istana modern. Marmer putih, dinding kaca tinggi, dan puluhan petugas keamanan berseragam hitam. Tapi di balik kemewahan itu, Bayu hanya merasakan dingin dan kesunyian. "Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?" tanya resepsionis. "Saya ingin bertemu Tuan Surya Atmadja. Katakan padanya, Bayu Wijaya datang." Wanita itu sempat terkejut mendengar nama itu. "Sebentar, saya hubungi pihak dalam dulu." Beberapa menit kemudian, dua orang pria berpakaian rapi datang menghampiri. "Silakan ikut kami," kata salah satunya. Bayu mengikuti mereka ke lift khusus yang naik ke lantai 40, lantai tertinggi. Begitu pintu terbuka, ia langsung disambut ruang kerja luas dengan pemandangan Jakarta yang menakjubkan. Di balik meja kayu hitam besar, duduklah Surya Atmadja, pria parubaya dengan rambut perak dan tatapan yang tajam seperti bilah pisau. "Akhirnya kamu datang juga," kata Surya tenang tanpa menoleh. "Kupikir kamu akan terus bersembunyi di desa." Bayu maju beberapa langkah. "Aku tidak datang untuk bersembunyi. Aku datang untuk kebenaran." Surya berdiri, merapikan jasnya. "Kebenaran, ya?" kata yang sering dipakai orang yang ingin membenarkan dendamnya. Bayu menatapnya dingin. "Kau yang membunuh orang tuaku. Kau yang membakar rumah kami demi sebidang tanah." Surya tersenyum tipis. "Aku tidak pernah menyalakan api itu, Bayu, tapi aku juga tidak memadamkannya." Bayu menghantam meja dengan tinjunya. "Kenapa?" "Karena ayahku menolak menjual tanah panti asuhan itu." Surya berjalan ke jendela, menatap ke bawah kota yang ramai. "Dunia ini tidak menunggu orang baik, Bayu. Bisnis adalah perang, dan ayahmu menolak berkompromi. Ia kalah. Itu saja." Bayu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau menghancurkan hidup banyak orang demi ambisimu." Surya menatap balik, dingin. "Dan lihat sekelilingmu, Bayu. Dunia tunduk pada yang kuat, bukan pada mereka yang menangis." Sesaat, ruangan itu hanya dipenuhi suara detik jam dinding. Bayu mengambil map dari tasnya dan melemparkannya ke meja. "Ini bukti transaksi tanah panti yang kau ambil. Tanda tanganmu ada di situ. Aku akan menyerahkan semuanya ke media dan kejaksaan." Surya menatap map itu, lalu tersenyum kecil. "Kau pikir mereka akan percaya pada seorang mantan pewaris yang menghilang selama bertahun-tahun? Dunia sudah aku beli, Bayu. Hukum, media, bahkan sebagian besar pejabat negara. Kalau kau melangkah terlalu jauh, bukan aku yang jatuh, tapi kau dan adikmu." Bayu menegang. "Kalina, jangan bawa-bawa dia." Surya mendekat, berbisik di telinganya. "Maka jangan bermain api di hadapanku." Bayu memukul tangan Surya keras, hingga pria itu mundur. "Kau boleh punya kekuasaan, tapi aku punya kebenaran. Dan kali ini, dunia akan tahu siapa Surya Atmadja sebenarnya." Ia berbalik dan melangkah keluar. Para pengawal berusaha menghalangi, tapi Bayu sudah lebih cepat. Ia menekan tombol lift dan turun dengan napas bergetar, antara marah dan takut. Tapi tekadnya sudah bulat. Perang baru saja dimulai. Malam itu, Bayu bertemu kembali dengan Rendra di sebuah kafe sepi di Cikini. Pria tua itu tampak cemas. "Bayu, kamu gila.
Menghadapi Surya langsung itu bunuh diri. Aku nggak akan diam. Aku punya dokumen, dan aku butuh bantuannya. Bantuan siapa? Bayu meletakkan foto seorang wanita di meja. Dea Pratama, wartawan investigasi yang dulu menulis tentang korupsi tambang milik Surya. Dia satu-satunya yang berani. Rendra mengangguk perlahan. Kalau begitu, cepat temui dia. Sebelum orang Surya menemukannya duluan. Sementara itu, di desa, Kalina sedang menyiapkan makan malam ketika listrik tiba-tiba padam. Rumah jadi gelap gulita. Ia memanggil nama Pak Ragil, tapi tak ada jawaban. Suara langkah terdengar di luar, berat dan pelan. Kalina mengambil senter dan berjalan ke pintu. Tapi sebelum sempat membukanya, kaca jendela pecah oleh sesuatu yang dilempar dari luar. Kalina menjerit, menjatuhkan senter. Api mulai menjilat tirai. Tidak. Ia berlari ke dapur, mengambil air untuk memadamkan api, tapi nyalanya makin besar. Dari luar, terdengar suara lelaki berteriak. Peringatan untuk Bayu Wijaya. Kalina menutup hidungnya dengan kain basah, berlari keluar lewat pintu belakang sambil terbatuk hebat. Langit kembali diguyur hujan deras, tapi rumah mereka sudah dilalap api. Ia menatap rumah itu sambil menangis. Kak Bayu, tolong. Di saat bersamaan, Bayu menerima panggilan telepon di tengah jalan. Suara Kalina di ujung sana terputus-putus, bercampur suara hujan dan api. Kak, rumah terbakar. Lina, di mana kamu? Teriak Bayu panik. Tapi sambungan terputus. Ia segera menstarter mobil dan melajukan secepat mungkin menuju desa. Dadanya seperti dihantam palu. Semua bayangan masa lalu muncul lagi. Api, teriakan, kehilangan. Ketika ia tiba, rumah mereka tinggal puing hangus. Polisi dan warga sudah ramai di sekitar lokasi. Kalina duduk di bawah pohon, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Bayu berlari memeluknya erat. Lina, syukurlah kamu selamat. Kalina menangis di pelukannya. Kak, mereka bilang ini bukan kecelakaan. Ada orang yang nyiram bensin. Mereka sebut nama, Surya. Bayu memejamkan mata. Rahangnya mengeras. Dia sudah melewati batas. Malam itu, di depan rumah yang terbakar, Bayu berlutut dan bersumpah. Aku akan menjatuhkanmu, Surya. Sekalipun dunia bertekuk lutut di bawahmu, aku tidak akan. Beberapa hari kemudian, Bayu bertemu Dea Pratama, wartawan berani yang namanya sempat hilang dari pemberitaan setelah diancam Surya. Mereka bertemu di sebuah tempat rahasia di Bogor. Dea memandangi Bayu dengan mata penuh tanya. Aku tahu siapa kamu. Nama, Wijaya, itu pernah muncul di berkas lama tentang tanah panti asuhan. Kau anak dari korban kebakaran itu, kan? Bayu mengangguk. Aku punya bukti baru. Transaksi, laporan bank, dan pengakuan saksi. Tapi aku butuh bantuanmu untuk menyiarkannya. Dea menatapnya tajam. Kalau kita gagal, bukan cuma kita yang mati. Semua orang di sekitarmu juga. Aku sudah kehilangan segalanya, Dea. Tinggal keadilan yang tersisa. Dea tersenyum kecil. Baik. Kalau begitu, mari buat dunia berlutut di hadapan kebenaran. Dalam seminggu, mereka menyiapkan laporan besar, lengkap dengan dokumen dan rekaman Rendra yang menjelaskan peran Surya dalam kebakaran. Saat berita itu tayang di saluran nasional dan viral di internet, publik gempar. Nama Surya Atmadja tiba-tiba jadi trending di seluruh negeri. Media menulis headline besar. Konglomerat Surya Atmadja terlibat skandal pembunuhan dan penggelapan tanah. Polisi tak punya pilihan selain turun tangan. Namun Surya bukan orang biasa. Ia membalas dengan kekuatan yang lebih kejam. Wartawan dibungkam, bukti disabotase, dan Dea hampir tertangkap. Bayu melindunginya, menyembunyikan mereka berdua di rumah aman milik Rendra. Tapi ia tahu, ini baru awal. Dunia mulai retak, kata Dea malam itu, menatap berita di televisi. Tapi Surya belum tumbang. Bayu menatap layar dengan mata dingin. Dia akan. Karena kebenaran sudah keluar. Dan begitu cahaya masuk, kegelapan tak punya tempat lagi. Beberapa minggu kemudian, aparat akhirnya mengepung kantor Atma Corp.
Surya mencoba kabur, tapi seluruh asetnya dibekukan. Di depan kamera, ia hanya tersenyum dingin saat diborgol. Kau pikir kau menang, Bayu? Dunia ini tidak berubah. Akan selalu ada Surya lain yang menggantikan posisiku. Bayu menatapnya tenang. Mungkin. Tapi setidaknya hari ini, satu iblis sudah jatuh. Surya tertawa pelan. Dan kau? Apa kau pikir dunia akan berterima kasih padamu? Mereka akan melupakanmu begitu saja. Bayu menghela napas. Aku tidak melakukannya untuk dunia. Aku melakukannya untuk keluarga yang kau bakar. Ketika semua berakhir, Bayu kembali ke desa. Di tempat rumah mereka dulu berdiri, kini hanya tanah kosong dan bekas arang. Tapi dari sisa-sisa itu, Kalina mulai menanam pohon kecil. Pohon apa itu? Tanya Bayu. Kalina tersenyum. Pohon kenanga. Katanya, aromanya menenangkan arwah orang yang pergi. Bayu menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Semoga mereka tenang sekarang. Langit sore berwarna jingga, seperti menghapus kelabu masa lalu. Angin berhembus lembut, membawa bau tanah basah dan daun baru. Untuk pertama kalinya, Bayu merasa damai. Dunia boleh bertekuk lutut, katanya pelan, tapi hati manusia yang jujur tidak akan pernah. Langit sore di Jakarta tampak muram, seolah ikut menyimpan dendam yang belum terselesaikan. Dari jendela apartemen sederhana yang kini mereka tinggali, Bayu menatap jauh ke arah gedung pencakar langit di pusat kota. Di sanalah, di antara lampu-lampu yang gemerlap dan gedung yang berdiri congkak, bersemayam nama Surya Atmadja, sosok yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan dan uang. Bayu menggenggam map berisi dokumen-dokumen rahasia yang dikumpulkan dengan penuh perjuangan. Di dalamnya, terdapat bukti transaksi ilegal, surat tanah palsu, dan rekaman suara yang membongkar skandal lama, kebakaran panti asuhan yang dulu merenggut nyawa ayah mereka dan memisahkan Bayu dari Kalina. Ia menutup mata sejenak. Dalam keheningan, bayangan masa lalu muncul. Api, teriakan, dan suara tangis seorang anak perempuan kecil memanggil namanya. Kak Bayu, tolong aku. Darahnya berdesir setiap kali suara itu bergema di kepalanya. Kini, setelah bertahun-tahun, ia memiliki kesempatan untuk menebus semuanya. Tapi harga yang harus dibayar mungkin lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Pagi itu, berita tentang dugaan korupsi dan manipulasi lahan besar-besaran oleh perusahaan milik Surya Atmadja mulai beredar di media alternatif. Bayu dan Dea Pratama, wartawan investigasi yang menjadi sekutunya, telah merilis laporan awal, hanya sebagian kecil dari bukti yang mereka miliki. Namun yang kecil saja sudah mengguncang publik. Headline berita daring menulis, Atma Corp diduga terlibat skandal tanah yatim piatu, ada hubungan dengan kasus kebakaran misterius 20 tahun lalu. Artikel itu viral dalam hitungan jam. Media besar mulai menyoroti. Dan nama, Bayu Wijaya, muncul di dalam laporan, disebut sebagai saksi hidup dan pewaris korban. Surya tentu tak tinggal diam. Sore harinya, sebuah mobil hitam berhenti di depan apartemen. Dua pria berjas turun, mengetuk pintu dengan sopan tapi dingin. Pak Bayu, kami dari pihak hukum Atma Corp. Pimpinan kami ingin bertemu untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Bayu hanya menatap mereka dengan dingin. Tidak ada yang perlu diselesaikan secara kekeluargaan dengan pencuri dan pembunuh. Salah satu pria itu tersenyum tipis. Hati-hati, Pak Bayu. Dunia ini tidak berpihak pada orang benar, tapi pada orang kuat. Bayu menutup pintu tanpa kata. Tapi ia tahu ancaman itu bukan sekadar peringatan, melainkan awal dari serangan. Malamnya, Kalina sedang menjemur pakaian di balkon ketika tiba-tiba listrik padam. Suasana menjadi gelap pekat. Bayu yang sedang memeriksa berkas langsung menghampiri. Lina, kamu di mana? Di sini, Kak. Listriknya. Suara keras memotong kalimatnya. Kaca jendela ruang tamu pecah berkeping-keping. Sebuah benda kecil, seperti botol kaca, jatuh ke lantai dan pecah, memercikan api. Kak, itu Molotov. Bayu berlari mengambil selimut basah dan menutupi api, sementara Kalina menjerit ketakutan. Dalam hitungan detik, seluruh ruangan dipenuhi asap tebal. Mereka berdua berlari menuruni tangga darurat sambil terbatuk keras.
Dari luar, mereka melihat dua pria berhelm naik ke motor dan melaju pergi, meninggalkan mereka dengan apartemen yang mulai terbakar sebagian. Bayu menggertakkan gigi. Dia mulai bermain kotor. Keesokan harinya, Bayu dan Dea bertemu di sebuah tempat rahasia di Bogor. Dea tampak lelah, tapi matanya menyala dengan semangat. Kita harus maju sekarang, Bayu. Aku sudah menyiapkan konferensi pers. Semua media akan datang. Kita bongkar semuanya. Bayu menatap map di tangannya. Begitu kita lakukan ini, jalan untuk mundur sudah tertutup. Bukankah itu yang kamu mau? Jawab Dea datar, tapi tulus. Bayu mengangguk pelan. Ya, ini bukan lagi soal balas dendam. Ini soal menghentikan kebohongan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Dea menatapnya penuh hormat. Kalina beruntung punya kakak sepertimu. Bayu terdiam sejenak. Bukan. Justru aku yang beruntung masih diberi kesempatan menebus dosa. Hari konferensi tiba. Gedung Pusat Pers Nasional dipenuhi wartawan, kamera, dan mikrofon. Di depan ruangan, Bayu berdiri dengan jas hitam sederhana, wajahnya tegas tapi matanya penuh luka. Dea memulai dengan pembukaan. Kami hadir hari ini bukan untuk menghancurkan seseorang, tapi untuk menyelamatkan kebenaran yang selama ini terkubur. Bayu melangkah maju. Nama saya Bayu Wijaya, putra dari almarhum Arman Wijaya dan saudara kandung dari Kalina Wijaya, korban kebakaran panti asuhan 20 tahun lalu. Hari ini, saya membawa bukti bahwa kebakaran itu bukan kecelakaan, melainkan sabotase yang direncanakan oleh perusahaan milik Surya Atmadja. Ruangan mendadak hening. Kamera menyorot wajahnya dari berbagai arah. Bayu mengangkat beberapa lembar dokumen, memperlihatkan tanda tangan dan laporan keuangan palsu. Di layar besar di belakangnya, ditampilkan bukti transfer dan surat tanah yang mencurigakan. Semua ini, lanjutnya, adalah bukti bahwa panti kami dijual secara ilegal setelah kebakaran. Banyak nyawa melayang karena keserakahan seseorang. Hari ini, saya menuntut keadilan. Tepuk tangan dan sorak gemuruh memenuhi ruangan. Tapi di luar sana, badai sudah menunggu. Di gedung Atma Corp, Surya menonton siaran langsung dengan wajah datar. Di sampingnya, beberapa pengacara senior tampak gelisah. Salah satunya berkata, "Pak, ini serius. Publik mulai berpihak pada mereka. Kita harus." Surya mengangkat tangannya. "Tenang. Dunia ini mudah dikendalikan. Tinggal kita beli siapa yang perlu dibeli." Namun untuk pertama kalinya, di balik ketenangannya, tampak sebersit amarah dan ketakutan. Ia tahu permainan ini tak lagi sepenuhnya dalam genggamannya. Dalam beberapa hari, berita tentang skandal itu meledak di seluruh negeri. Media menulis headline besar. Konglomerat ternama dituding dalam kebakaran panti asuhan, bukti dan saksi menguat. Protes bermunculan di depan gedung Atma Corp. Tagar keadilan untuk yatim menduduki puncak trending. Para pemegang saham mulai menjual saham mereka. Surya akhirnya dijemput oleh polisi untuk diperiksa. Kamera menyorot saat ia digiring keluar dari gedung, dengan ekspresi masih congkak, namun matanya tak lagi setenang dulu. "Kau pikir dunia akan mengagumimu, Bayu?" katanya sinis saat diwawancarai. "Dunia hanya butuh pahlawan sebentar. Setelah itu, mereka akan melupakanmu." Bayu yang menyaksikan dari layar televisi di rumah, hanya berkata pelan, "Aku tidak butuh mereka mengingatku. Cukup jika kebenaran bertahan." Namun kemenangan itu tak membuat Bayu bersorak. Justru malam setelah penangkapan Surya, ia duduk lama di depan rumah sederhana mereka di desa. Di pangkuannya, Kalina tertidur kelelahan setelah hari-hari penuh tekanan. Di atas mereka, langit malam tampak jernih, bintang-bintang berkilau lembut. Ia memandang ke arah pohon kenanga yang mereka tanam di halaman, tumbuh subur di atas tanah bekas rumah lama mereka yang dulu terbakar. "Ayah, Ibu," bisiknya, "aku sudah melakukannya. Tapi entah kenapa, hatiku masih kosong." Bayu menyadari sesuatu malam itu, bahwa balas dendam tidak pernah benar-benar membawa kedamaian. Yang bisa menenangkan luka hanyalah memaafkan. Dan mungkin, itu adalah ujian terakhir dari takdir yang mempertemukannya kembali dengan Kalina. Seminggu kemudian, Bayu mendapat undangan untuk hadir di sebuah acara penghargaan nasional, tokoh inspiratif tahun ini.
Ia menolak awalnya, tapi Kalina memaksa. Kak, ini bukan tentang dirimu. Ini tentang semua anak panti yang dulu nggak punya suara. Sekarang suara mereka didengar. Di atas panggung malam itu, Bayu berdiri di depan ratusan orang. Ia tak membaca teks sambutan, hanya berkata singkat. Saya bukan pahlawan. Saya hanya seseorang yang dulu pernah kehilangan segalanya, lalu diberi kesempatan kedua untuk menebusnya. Dunia bisa membuatmu berlutut dengan kekuasaan, tapi hanya kejujuran yang membuatmu berdiri tegak lagi. Ruangan hening. Lalu, tepuk tangan panjang bergema, bukan untuk kemewahan, bukan untuk kekayaan, tapi untuk kebenaran yang bertahan meski dunia bertekuk lutut. Malam itu, setelah acara usai, Bayu dan Kalina berjalan di bawah hujan gerimis. Kalina menatap kakaknya sambil tersenyum. Kita sudah sampai, ya? Bayu menatap langit yang perlahan cerah. Belum, tapi kita sedang menuju ke sana. Di antara rintik hujan, mereka tertawa kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Bayu merasa benar-benar ringan. Dunia boleh berubah, orang boleh melupakan, tapi satu hal pasti, mereka kini tidak sendiri lagi. Mentari pagi menembus jendela kayu rumah kecil di pinggir desa itu. Burung-burung berkicau lembut di dahan kenanga yang tumbuh subur di halaman, pohon yang ditanam Bayu dan Kalina beberapa bulan lalu di atas tanah bekas rumah lama mereka yang hangus terbakar. Aroma tanah basah bercampur embun memenuhi udara. Kalina berdiri di depan cermin, mengenakan blus putih sederhana. Rambutnya kini lebih panjang, wajahnya tidak lagi suram. Ia tersenyum pada bayangannya, senyum yang dulu begitu jarang muncul. Dari ruang tamu, terdengar suara Bayu memanggil. Lina, cepat. Kita terlambat kalau mau ke panti. Kalina keluar dengan senyum lembut. Iya, Kak. Aku sudah siap. Di luar, Bayu sudah menunggu di depan mobil tuanya. Ia kini jauh berbeda dari Bayu yang dulu. Bukan lagi pria angkuh dengan jas mahal dan mobil mewah, melainkan sosok sederhana yang hidup dengan tenang. Wajahnya masih tampan, tapi matanya kini memancarkan kedamaian yang tulus. Hari itu, mereka akan menghadiri peresmian Panti Asuhan Arman Wijaya, tempat baru yang dibangun dari sisa dana donasi publik dan bantuan lembaga sosial. Bayu mendirikan panti itu bukan hanya sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua mereka, tapi juga sebagai janji bahwa tidak ada lagi anak yatim yang kehilangan segalanya seperti mereka dulu. Perjalanan ke panti memakan waktu 2 jam. Jalanan menuju tempat itu masih setengah berbatu, dikelilingi sawah dan ladang. Tapi bagi Bayu dan Kalina, setiap jengkal jalan adalah pengingat tentang perjalanan hidup yang mereka tempuh. Keras, panjang, tapi penuh arti. Sesampainya di sana, puluhan anak kecil berlari menyambut. Wajah mereka berseri-seri, mengenakan seragam sederhana. Di antara mereka, seorang anak laki-laki kecil dengan pipi kotor memeluk Bayu erat. Om Bayu, lihat, aku sudah bisa baca doa pagi. Bayu tertawa, mengelus kepala anak itu. Bagus, Arya. Kamu hebat. Kalina menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Kak, mereka seperti kita dulu, ya? Bayu menatapnya lembut. Ya, Lina. Tapi kali ini, mereka tidak akan sendirian. Acara peresmian berlangsung sederhana namun hangat. Bupati setempat hadir, bersama beberapa wartawan dan warga. Saat tiba waktunya Bayu memberi sambutan, ia berdiri di depan mikrofon, bukan dengan naskah panjang, tapi dengan hati yang tulus. 20 tahun lalu, aku kehilangan segalanya. Rumah, keluarga, dan arah hidup. Aku tumbuh dengan luka, dengan kebencian yang kupelihara karena merasa dunia tidak adil. Tapi hari ini aku berdiri di sini bukan untuk membalas, melainkan untuk berterima kasih. Terima kasih kepada kehidupan yang telah menempaku, kepada adikku yang selalu mengingatkanku pada arti kasih, dan kepada Tuhan yang masih memberiku kesempatan untuk memperbaiki masa lalu. Ruangan hening. Angin berhembus lembut, mengibaskan spanduk bertuliskan, Panti Asuhan Arman Wijaya, dari luka menjadi cahaya. Bayu menutup sambutannya dengan kalimat yang membuat banyak orang menunduk haru. Hidup bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa banyak tangan yang kita genggam agar bisa berdiri bersama. Kalina meneteskan air mata tanpa sadar. Ia tahu, kakaknya sudah benar-benar berubah.
Setelah acara, Kalina berjalan sendirian ke taman kecil di belakang panti. Di sana, berdiri batu nisan sederhana bertuliskan nama ayah dan ibu mereka. Ia berlutut, menaruh bunga kenanga, dan berbisik pelan. Ayah, ibu, semuanya sudah selesai. Kak Bayu sudah menepati janjinya. Kami sudah memaafkan masa lalu. Bayu datang beberapa saat kemudian, berdiri di sampingnya. Aku dulu berpikir memaafkan itu berarti menyerah, Lina. Tapi ternyata justru di sanalah kekuatan kita. Kalina tersenyum. Iya, Kak. Kadang luka memang tidak hilang, tapi bisa berubah jadi cahaya kalau kita ikhlas. Mereka berdiri berdua dalam diam, membiarkan angin pagi membelai wajah mereka. Untuk pertama kalinya, masa lalu tidak lagi terasa menakutkan, hanya menjadi bagian dari perjalanan yang membuat mereka menjadi manusia yang lebih baik. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan mereka berdua mulai normal. Kalina kini mengajar anak-anak membaca di panti, sementara Bayu menjadi pembicara di berbagai forum sosial dan pendidikan. Bukan untuk mencari ketenaran, tapi untuk berbagi kisah tentang harapan yang tumbuh dari keterpurukan. Suatu sore, seorang wartawan datang mewawancarainya. Pak Bayu, apa yang Bapak rasakan sekarang setelah semua ini berlalu? Setelah dunia tahu kisah Anda dan adik Anda. Bayu tersenyum kecil. Rasanya seperti hujan setelah musim panjang yang kering. Bukan berarti luka hilang, tapi akhirnya ada kehidupan yang tumbuh dari sana. Wartawan itu menulis cepat, lalu bertanya lagi, apa pesan Bapak untuk mereka yang mungkin sedang berada di titik terendah hidupnya? Bayu menatap keluar jendela, memandangi anak-anak yang berlarian di halaman panti. Jangan benci takdirmu. Karena seringkali, di balik penderitaan, Tuhan sedang menulis cerita yang jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Malam itu, hujan turun perlahan. Bayu duduk di teras, menatap Kalina yang bermain gitar bersama anak-anak. Suara tawa mereka menyatu dengan gemericik hujan, menciptakan harmoni yang menenangkan. Ia teringat masa-masa kelam dulu, malam-malam penuh amarah, rasa bersalah, dan kehilangan. Tapi kini semuanya terasa jauh, seperti kabut yang perlahan memudar. Terima kasih, Tuhan, gumamnya, karena Engkau tidak membiarkan kami berhenti di luka. Kalina menghampirinya, membawa 2 cangkir teh hangat. Kak, tahu nggak? Anak-anak bilang, pohon kenanga itu mulai berbunga. Bayu tersenyum, menatap pohon di halaman yang kini berwarna putih kekuningan. Bunga kenanga tumbuh di atas tanah bekas luka. Sama seperti kita. Kalina menyandarkan kepalanya di bahu kakaknya. Aku senang akhirnya kita pulang. Bayu menatap langit malam yang penuh bintang. Ya, Lina. Kita pulang. Dan kali ini, untuk selamanya. Beberapa tahun kemudian, buku berjudul Cahaya di Ujung Luka terbit dan menjadi bestseller nasional. Buku itu berisi kisah perjalanan Bayu dan Kalina, bukan kisah kesedihan, tapi kisah harapan. Di halaman terakhir tertulis pesan sederhana. Kita tidak bisa memilih dilahirkan dari siapa, atau melalui penderitaan apa. Tapi kita bisa memilih untuk menjadi cahaya, bukan bayangan. Karena dunia mungkin bisa bertekuk lutut di hadapan kekuasaan. Tapi hanya kasih yang membuat manusia berdiri tegak lagi matahari sore, menembus pepohonan di halaman panti. Anak-anak berlari mengejar bola, tawa mereka menggema di udara yang hangat. Di sudut taman, Bayu dan Kalina duduk bersama, menatap ke depan dengan damai. Di wajah mereka tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dendam. Hanya ketenangan, karena mereka tahu, setiap luka yang diterima dengan ikhlas akan menjadi cahaya yang menuntun langkah banyak orang. Kisah ini mengajarkan bahwa sebesar apapun luka dan kesalahan di masa lalu, selalu ada kesempatan untuk menebus dan memperbaikinya. Bahwa kekuasaan, harta, dan status bukan ukuran sejati nilai manusia. Yang abadi hanyalah cinta, keikhlasan, dan kasih yang lahir dari hati yang pernah hancur, tapi memilih untuk tetap memberi cahaya.